Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, kebajikan. Yang terhormat, Profesor Dr. Cucu Norosidi, STMT, selaku Kaprodi S3 Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Yang terhormat juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Soehardi, STMT IPM, ASEAN Eng, selaku narasumber dan penulis buku ergonomi transportasi yang juga sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dr. Retno Wulandamayanti STMT selaku Ketua Pusat Studi PKP-TKI Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu di kampus kita cintai ini yang luar biasa meskipun harus dilakukan secara online. Semoga kita selalu sehat selalu. Acara kali ini merupakan acara rutin webinar Doctoral Industrial Engineering Series ke-7 dan PKP TKI Innovation Series ketiga joint event yang mengusung konsep bedah buku ergonomi transportasi oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Soehardi STMT IPM ASEAN Engineering. Dan sebelum memulai acara, perkenalkan saya Cahyo Wisnu Rubianto selaku MC pada acara pagi hari ini untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, kita pembukaan dan pembacaan doa. Kemudian yang kedua, sambutan dan opening speech oleh Bapak Kaprodi S3 Teknik Industri UNS. Dan yang ketiga adalah acara bedah buku yang nanti akan dipandu langsung oleh moderatornya, Ibu Reto. Sekaligus nanti ada sesi tanya jawab dan terakhir adalah penutup serta pembagian door prize. Jadi buat saudara-saudara sekalian hadir pada hari ini nanti bisa diisi Google Form-nya sampai di akhir penghujung acara. Nanti buat yang berkesempatan dan beruntung bisa mendapatkan buku ergonomi transportasi yang ditulis langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Soehardi. Dan acara selanjutnya adalah pembukaan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan dan doa menurut keyakinan masing-masing. Dan izinkan saya membawakan doa. Kita mulai menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai, dan acara selanjutnya adalah sambutan dan opening speech dari Bapak Profesor Dr. Cucu Norosidi STMT. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Cahyo Wisnu Rubianto, MC kita hari ini yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam satu forum Industrial Engineering Doctoral Program. Kalau sekarang ada X gitu ya, X PKP TKI Joint Event Program, yang ini menjadi agenda rutin terutama di S3 Teknik Industri untuk memberikan pengetahuan, wawasan kepada kita semua, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan industrial engineering. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Profesor Dr. Bambang Soehardi yang pada kesempatan pagi hari ini nanti akan menyampaikan bedah buku terbaru beliau, Ergonomi Transportasi. Ya, beliau adalah salah satu profesor di Teknik Industri UNS dan juga salah satu di UNS yang saya rasa sangat produktif di dalam menulis buku begitu ya. Mudah-mudahan tentu saja agenda kita pada pagi hari ini bermanfaat atau Bapak Ibu dapat memetik manfaat yang besar di dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Dr. Retno Wulandamayanti, Ketua PKP TKI kita dan juga yang akan sekaligus menjadi moderator kita pada kesempatan pagi hari ini. Sampaikan juga terima kasih saya kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan hadir pada
bedah buku pada pagi hari ini. Tentu saja mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memetik manfaat yang luar biasa tentu saja dari acara kita pada pagi hari ini. Tidak hanya tentang materi bukunya ya, tetapi juga memberi semangat termasuk saya juga untuk berkarya begitu, tidak hanya dalam bentuk artikel, publikasi, jurnal, proceedings, tetapi juga karya lain dalam bentuk buku, paten, dan seterusnya. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih saya sampaikan dan mohon maaf saya barangkali nanti on off begitu ya ininya kehadiran saya di ruang Zoom. Terima kasih sekali lagi Prof. Bambang, Pak Bu Yanti, dan Mas Dr. Wisnu ya, Mas Cahyo atas segala kontribusi dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cucu atas opening speech-nya. Nah, berikutnya gimana sih tentang ergonomi transportasi ini? Pasti kawan-kawan sobat industri ini penasaran isi konteks buku yang ada di buku ergonomi transportasi ini seperti apa. Nah, acara intinya kita langsung menuju ke acara inti yaitu bedah buku tentang ergonomi transportasi yang nanti akan dikupas tuntas pokoknya sampai habis gitu ya. Sampai terkelupas semua ilmunya itu nanti langsung dipandu oleh moderator kita Ibu Dr. Retno Wulandamayanti STMT. Jadi untuk acara selanjutnya langsung dialihkan oleh moderator. Pada Ibu Dr. Retno Wulandamayanti STMT, Pak dipersilakan. Terima kasih Mas Pak Doktor atau Mas ya, Mas Dr. Cahyo gitu. Terima kasih. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Cucu, Prof. Bambang. Kemudian ada Pak Nuaf, Bu Rias, Pak Sokibi, Pak Pandu, dan sebagainya ya. Jadi ini banyak sekali yang join. Ini ada 48, nanti mungkin sebentar lagi menyusul. Nah, ini sudah 50. Nah, ini mungkin mencapai ratusan Prof. Bambang ya. Sangat menarik mungkin bukunya. Baik, alhamdulillah pagi ini kita berkesempatan untuk bisa membedah sebuah buku begitu ya. Buku karangan dari Prof. Bambang Soehardi. Jadi ini buku terbaru, terbit tahun 2023 seperti itu. Izinkan saya share screen sebentar Bapak Ibu ya untuk supaya lebih detail terkait dengan buku tersebut. Nah, buku ini adalah berkaitan dengan bidang transportasi yang tentunya tidak lepas dari perlunya mekanisme ataupun sistem yang ergonomis, nah seperti itu. Nah, buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Insinyur Bambang Soehardi STMT IPM ASEAN Engineering bersama dengan timnya, yaitu antara lain adalah Pak Calvin Fariza Aditya, sarjana teknik, dan juga Ibu Anisha Rosdiasari, sarjana teknik juga. Izinkan saya sedikit mengupas profil dari penulis. Jadi kalau Prof. Bambang Soehardi sudah dijelaskan tadi bahwa beliau salah satu guru besar di Teknik Industri Universitas 11 Maret dengan bidang keahlian atau kompetensi beliau adalah di ergonomi, seperti itu. Beliau menamatkan jurusan Teknik dan Manajemen Industri atau S1-nya di Universitas Pasundan, yaitu pada tahun 1996. Nah, kemudian beliau lanjut menempuh strata 2 atau program magister di Institut Teknologi 10 November dan lulus tahun 2001. Dan selanjutnya beliau melanjutkan di strata 3 ataupun doktor di jurusan Ilmu Lingkungan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus tahun 2012. Kemudian selain itu beliau juga memperoleh gelar insinyur di program studi profesi insinyur Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2018. Jadi dalam
aktivitasnya, beliau selain sebagai dosen di Universitas 11 Maret di Teknik Industri, beliau juga seorang peneliti, ketua riset group ya, di riset group di ergonomi di Teknik Industri. Beliau juga bukan banyak ya, memiliki banyak mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3, dan salah satu promotor favorit di Teknik Industri, ya termasuk di bidang yang ergonomi yang tentunya banyak menjadi kajian yang menarik ya di aspek tidak hanya di dunia teknik industri tapi juga di dunia praktis seperti itu. Nah, ini ngobrol berkaitan dengan ergonomi transportasi. Jadi ini menarik sekali. Jadi mengapa gitu ya? Karena sangat relevan gitu ya. Jadi ada berita di Surakarta, ini di Solo, itu 3 hari yang mungkin seminggu yang lalu ya. Jadi ada sebuah bis batik Solo Trans gitu ya, yang menabrak gapura keraton ya seperti itu. Dan di sini terindikasi bahwa sopir atau driver dari batik Solo Trans ini dalam kondisi setelah sakit ya seperti itu, kemudian lelah ya seperti itu, sehingga mungkin kalau dalam kriteria yang nanti akan kita kupas itu sebetulnya adalah tidak layak ya, tidak fitness for duty ya seperti itu dalam aspek ini. Nah, kemudian juga dalam berita itu juga dipaparkan gitu ya bahwa ada netizen yang juga mengungkapkan bahwa oh ternyata supir bus atau driver bus itu di BST tentunya khususnya itu ugal-ugalan seperti itu ya. Jadi ini perlu dieksplor lebih lanjut sebetulnya karena kriteria ugal-ugalan itu bagaimana? Apakah memang kondisi yang tidak nyaman dari drivernya, kondisi yang tekanan ataupun pressure secara psikis dan juga fisik juga seperti itu. Hal-hal seperti ini tentunya highly consider ya, perlu sangat dipertimbangkan karena ini menyangkut safety ya, karena menyangkut keselamatan dari penumpang bus ya, karena kan ini penumpang bus umum. Nah, sehingga buku ini tuh menjadi sangat menarik kalau kita kemudian belajar istilahnya oh ada aktivitas, ada kejadian seperti ini gitu ya, berarti sebetulnya apa yang kita mesti lakukan gitu ya ke depannya supaya tidak terjadi, dan hal-hal ini perlu kita evaluasi seperti apa ya. Dan ini menjadi salah satu guideline juga di dalam buku yang akan dipaparkan yang sudah ditulis oleh Prof. Bambang dan nanti akan dipaparkan lebih detail ya oleh beliau sebagai penulis utama dari buku ini. Jadi buku ini diterbitkan tahun 2023 oleh penerbit di Publish yang terdiri dari 5 bab keseluruhannya, kemudian ada 152 halaman, kemudian terbagi menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama adalah membahas berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas dan aplikasinya, ya. Dan kemudian di dalam buku ini juga ada studi kasus yang real gitu ya berkaitan dengan kelayakan dan juga kepedulian ataupun kesadaran dari pengguna jalan gitu ya berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah Surakarta seperti itu. Kemudian bagian kedua itu adalah paparan dari fitness for duty tadi ya, salah satunya adalah kasusnya di batik Solo Trans seperti itu, sehingga ini menjadi relevan yang seperti yang saya ceritakan di awal gitu, sehingga dalam buku ini dipaparkan perlunya gitu ya mengevaluasi tugas-tugas seorang driver yang sebetulnya menjadi penanggung jawab keselamatan penumpang seperti itu. Buku ini memberikan wawasan dan pengetahuan ya kepada pembaca mengenai ergonomi di bidang transportasi. Dan secara lebih spesifik ya area yang dipaparkan itu adalah berkaitan dengan rambu lalu lintas tadi dan kelayakan untuk bertugas bagi bus driver dari batik Solo Trans. Ada beberapa bab yang sudah saya resam sedikit, yaitu yang bab pertama itu memaparkan tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
salah satu kasusnya tadi yang sudah saya paparkan ya, di Surakarta baru saja gitu ya, seperti itu. Kemudian keduanya mengenai teori dan konsep dari sign ya, rambu-rambu lalu lintas. Kemudian bab 3-nya adalah model fitness for duty-nya. Bab 4 dan bab 5 adalah kasus masing-masing dari contoh-contoh yang sudah dipaparkan dari teori dan konsepnya. Nah, buku ini menarik ya, karena selain teori dan konsep juga dipaparkan studi kasus dari masing-masing aplikasi ke teori tersebut. Nah, kemudian lebih menarik lagi memang studi kasusnya dipaparkan dari hasil riset yang dikonstruksikan dengan pengambilan data empiris ya dan pengujian statistiknya. Kemudian menjadi lebih layak dipertimbangkan lagi karena memang buku ini dilampiri oleh instrumen. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang tertarik untuk mengukur kelayakan gitu ya, kelayakan tugas seseorang dalam menjalankan aktivitasnya, di sini ada di bagian lampiran itu disertakan instrumen ataupun kuesioner ya di atas fitness for duty seperti Karolinska Sleepiness Scale, jadi untuk mengukur kantuk sepertinya seperti itu. Jadi apakah mengantuk atau tidak seperti itu. Kemudian visual analog scale, kemudian ada juga psychomotor vigilance task. Jadi terkait dengan aspek dari psikis dari yang akan diserahkan tugasnya. Kalau visual analog scale itu keterkaitan dengan kelelahan ya seperti itu. Nah, ini sudah saya ceritakan di awal tadi ya, jadi menjadi relevan dan bidang ilmu ini dalam dunia praktisnya karena memang baru tanggal 15 Maret kemarin ini peristiwa ini kejadian gitu ya. Jadi benar-benar gapura itu kan besar sebetulnya ya. Gapura itu besar dan posisinya itu sebetulnya kan ya sudah di pinggir seperti itu. Tapi kemudian tetap saja sebesar itu juga tetap ditabrak. Artinya konsentrasi dari drivernya mungkin kurang fokus. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya diperlukan evaluasi sistemnya, bukan tidak hanya menyalahkan drivernya gitu kan. Tentunya ada hal-hal yang memang perlu disiapkan oleh para stakeholder gitu ya, oleh para pemangku kepentingan, tidak hanya blaming the driver, tapi also the system. Gitu ya. Nah, riset yang berkaitan memang dengan area ini memang sangat berpeluang ya untuk dieksplor lebih lanjut kemudian karena berkaitan dengan kajian kognitif ya ekonomi dengan pendekatan konteks sosial behavior. Kemudian buku ini sangat potensial disampaikan kepada stakeholder antara lain Dinas Perhubungan, kemudian pengelola BST ya termasuk pemangku wilayah ya karena kan memang di sini ada kata-kata Gibran janji evaluasi. Nah, terus bagaimana cara evaluasinya? Nah, itu bisa di-approach dengan menggunakan buku ini. Nah, kemudian untuk diskusi lanjutan itu ya berkaitan dengan tantangan implementasi memang belum dikupas di dalam buku ini ya. Jadi sebetulnya teori dan konsep sudah ada, studi kasus sudah ada, kasus realnya juga ada, tapi tentunya mengimplementasikan sebuah sistem baru itu tidaklah sesimpel apa yang mungkin dipaparkan. Nah, itu tentunya menjadi kritik juga untuk ataupun nanti untuk ergonomi transportasi part 2 gitu ya, yang bisa memaparkan tantangan implementasi dari setiap konsep ataupun teori yang sudah berkembang dengan idealisme seperti itu, tapi kemudian juga dengan ada yang tantangan-tantangan ataupun hambatan-hambatan yang di lapangan. Nah, untuk detail isi dari buku ini nanti akan disampaikan secara runut ataupun secara jelas gamblang itu oleh Prof. Bambang Soehardi. Dan nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab baik dengan para peserta, kemudian menarik gitu ya, pokoknya tidak perlu kaku gitu ya, kita santai saja diskusinya gitu ya untuk menggali lebih lanjut berkaitan dengan konten dari buku tersebut. Kemudian apa saja peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk perbaikan baik itu bidang riset ataupun bidang buku penulisan buku lanjutan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengawali dari acara bedah buku ini ataupun pengantarnya gitu ya supaya engage-nya masuk gitu ya ke dalam buku ini. Dipersilahkan Prof. Bambang Soehardi
untuk bisa memaparkan lebih lanjut terkait dengan konten buku ergonomi transportasi ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih untuk Bu Yanti dan Mas Cahyo. Saya izin share screen dulu ya, biar ini kemarin saya nanya Bu Yanti apakah ngomong saja atau pakai PowerPoint. Bu Yanti mintanya PowerPoint. Baik, ini saya coba share screen. Baik, ini udah kelihatan ya PPT-nya. Sampun, Prof. Sebenarnya ide awal dari penulisan buku ergonomi transportasi itu kan sebenarnya saya ingin membuka wawasan kita semua. Karena selama ini kalau kita bicara ergonomi itu masih selalu berputar pada pengukuran postur kerja, terus kemudian pengukuran waktu baku. Dan itu pemikiran seperti itu tidak hanya di mahasiswa saja, tetapi di kalangan rekan-rekan dosen saya juga seperti itu. Kemarin saya iseng berkunjung ke salah satu PTS di Solo, dan saya iseng nanya ke salah satu dosen di sana, apa sih menurutmu ergonomi itu apa? Dan ternyata pemahamannya masih sekitar postur kerja dan pengukuran waktu baku. Padahal ergonomi itu sangat luas sekali. Nah, salah satu contohnya ini saya coba pengen mengangkat tema ergonomi dikaitkan dengan permasalahan di transportasi. Nah, ini selain itu ada beberapa data pendukung ya terkait dengan statistik kecelakaan lalu lintas nasional. Ini dari tahun ke tahun itu trennya selalu meningkat. Bahkan tahun 2019 itu angka meninggal dunia ada 25.671. Ini dari memang kalau dibanding 2018 ada penurunan. Cuma kalau kita lihat trennya itu memang selalu seperti itu, ada selalu berfluktuasi. Tapi dengan angka yang sangat besar. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini kondisinya sangat berbahaya. Ini kalau data Jawa Tengah pun sama. Data Jawa Tengah pada tahun 2020 ada angka kematian sekitar 3.509. Ini data di kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah. Dan dari press release yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, tiap jam ada 3 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Apakah kita akan diam terus melihat angka-angka yang seperti itu? Tiap jam ada 3 orang yang harus kehilangan nyawa akibat berlalu lintas yang tidak aman. Dan dari data statistik pun rata-rata yang meninggal ini adalah orang-orang dalam usia produktif. Ini kan kerugian bagi sebuah negara. Ketika sebuah negara sedang bangkit untuk menuju negara yang lebih maju lagi, ternyata mereka tiap jam harus kehilangan 3 orang karena kecelakaan lalu lintas. Padahal 3 orang itu orang-orang yang termasuk usia produktif. Berapa uang yang hilang untuk mendidik orang-orang yang sudah masuk ke usia produktif tersebut, kemudian mereka harus meninggal sia-sia di jalan raya. Terus ini ya, kalau kita bicara Solo, masih kita akan selalu ingat yang namanya PO Bis Rela. Ini melayani rute Solo Purwodadi, dan nanti juga ada nyambung Solo Purwodadi sampai Blora. Nah, permasalahannya sering terjadi kecelakaan yang terkait dengan PO Bis Rela ini. Dan selama ini selalu yang terjadi adalah human error, sopirnya yang salah. Kalau sopirnya yang salah, kenapa sopirnya nggak dididik? Ternyata berulang terus, sopirnya salah. Tiap ada kecelakaan, sopirnya salah. Bahkan salah satu korbannya itu adalah mantan Sekda Kabupaten Sragen, Pak Tata Prabowo. Beliau minta trayek bis rela itu dicabut karena sering terjadi laka lantas yang disebabkan oleh PO bis rela ini. Tetapi permasalahannya juga tidak segampang itu untuk mencabut trayek bis PO rela. Kenapa? PO bis rela itu kan melayani rute antar kota dalam provinsi. Dan wewenang itu ada di tangan gubernur. Seorang kepala daerah, bupati, tidak bisa mencabut trayek itu. Wewenangnya ada di gubernur. Ini kan jadi rumit. Banyak pihak yang terlibat di situ. Banyak stakeholder yang terlibat. Tidak hanya sekedar sekda karena menjadi korban, terus kemudian usul harus dicabut, langsung bisa dicabut. Nggak mudah. Tidak mudah seperti itu. Dan yang sering jadi pertanyaannya, kenapa kok selalu human error, supirnya yang salah. Dan kasus yang serupa juga banyak terjadi. Misalnya katakanlah bis yang melayani rute Surabaya-Jogja, terutama bis Sumber Kencono.
Ini yang kasus yang berikutnya lagi, ini terjadi di ruas jalan Semarang Boyolali. Kalau kita lihat jalur Semarang Boyolali itu jalurnya kan datar, jalannya bagus, tidak ada pohon-pohonan yang menghalangi pandangan. Tetapi kenapa sering terjadi di kecelakaan lalu lintas di situ? Jalannya rata, terus kemudian lurus, terus kemudian karena sering terjadi kecelakaan seperti itu, terus muncul jalannya itu angker, jalannya minta tumbal. Kalau kita berpikirnya masih seperti itu terus, yang terjadi ya yang tadi seperti tadi, tiap jam ada 3 jiwa yang melayang di jalan raya. Jangan-jangan memang di titik itu sebenarnya puncak kelelahan sopir ada di titik tersebut. Karena apa? Dari data pun angka-angka kecelakaan itu atau TKP terjadinya kecelakaan itu, KM-nya itu sudah jelas dan itu selalu berulang. Jangan sampai nanti selalu berulang, selalu muncul human error, sopirnya yang salah. Nah ini, di sini itu menjadi tantangan seorang ergonom. Bagaimana kita seorang ergonom itu bisa memecahkan permasalahan transportasi ini. Supaya apa? Supaya angka kecelakaan atau yang tiap jamnya itu 3 nyawa melayang itu bisa kita hindari. Tuh. Terus yang berikutnya ini, PO Bis Sumber Kencono. Bahkan pemilik PO Bisnya sampai mengganti namanya. Ada yang kemarin kalau nggak ada Sumber Rahayu, Sumber Selamat. Tetapi tetap aja terjadi kecelakaan. Kecelakaan tetap terjadi. Ujungnya nanti kalau polisi turun ke lapangan, terus kemudian olah TKP munculnya human error. Apakah benar karena faktor human error? Jangan-jangan human error itu disebabkan oleh faktor yang lain. Nah, ini nanti akan coba kita bahas di kasus yang terkait dengan model fitness for duty tadi. Ini. Nah, terkait dengan trayek bus antar kota antar provinsi ini juga ini kalau misalnya katakanlah bupatinya atau gubernurnya protes pun susah juga karena itu wewenangnya Kementerian Perhubungan. Yang berhak menerbitkan trayek bus akap itu adalah Kementerian Perhubungan. Nah, bagaimana caranya supaya kasus-kasus seperti ini itu bisa dihindari? Ya semua stakeholder harus duduk bersama. Apakah ergonomi bisa membantu memecahkan masalah ini? Jelas bisa. Intinya apa? Ya kita menghilangkan ego masing-masing. Kita coba duduk bersama. Karena kemarin pada saat saya coba mengantarkan tema ini di kelas mahasiswa S2 dan kebetulan waktu itu di kelas tersebut ada 3 mahasiswa S2 itu yang berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. Mereka juga mengakui permasalahan terkait dengan lalu lintas itu aneh. Dia bilang yang membuat rambu-rambu itu adalah orang-orang dari Kementerian Dinas Perhubungan dan alias di situ termasuk di situ ada orang-orang Kementerian Perhubungan. Tetapi ketika terjadi kecelakaan, itu yang mengurusi adalah polisi. Orang-orang Kementerian Perhubungan tidak boleh masuk di situ. Ya istilahnya apa? Mereka jalan sendiri. Bahkan dari statement pribadi dari pegawai Dinas Perhubungan Magetan tersebut, mereka bilang gini, rambu-rambu lalu lintas itu yang berlaku di Indonesia ada 3 persepsi. Persepsi orang Dinas Perhubungan, persepsi polisi, dan persepsi pengguna jalan raya. Nah ini kan aneh, berarti di situ ada kasus dong. Nanti karena salah persepsi itu kita bisa kena masalah. Saya pernah mengalami itu sekitar tahun 2002 atau ya sekitar tahun 2002-an. Waktu saya naik motor dari Solo mau ke Selong lewat Boyolali kota. Nah di situ kebetulan saya melihat ada rambu-rambu dan rambu-rambu tersebut itu dipasang sebelum perempatan. Setelah perempatan. Persepsi saya nggak boleh belok kirinya itu kan setelah rambu-rambu itu. Berarti perempatan yang setelah rambu-rambu itu ternyata enggak. Di situ persepsi polisi ya yang nggak boleh belok itu ya Pak pertigaan atau perempatan yang di depan rambu-rambu itu. Nah, ini kan aneh. Harusnya yang namanya rambu-rambu itu ya semua orang harus memiliki persepsi yang sama. Berarti kan ada sesuatu yang salah terkait rambu-rambu di Indonesia. Terus berikutnya kecelakaan di jalan tol. Ini kembali lagi ada faktor manusia, human error. Ini yang kemarin kan kasus ini kan sempat ramai waktu ada selebriti itu siapa itu yang Vanessa Angel. Ini di tol Jombang Mojokerto itu mobilnya terbalik. Nah ini kelompok 1 dia bilang jalan tol itu berbahaya, tikungannya tajam, pencahayaan kurang, jalan bergelombang, rambu-rambu kurang dan lain-lain. Ini kelompok yang pokoknya menyerang jalan tol berbahaya. Terus kelompok kedua
Ini orang-orang dari teknik sipil yang membangun jalan raya tersebut, yang membangun jalan tol tersebut. Bilang, jalan tol itu telah dibangun dengan perhitungan teknis yang sangat matang sekali. Termasuk juga tikungan itu sudah dipertimbangkan. Akhirnya apa? Ya terjadi debat kusir seperti itu, nggak ada ujung pangkalnya. Karena apa? Semua istilahnya apa? Mengedepankan ego masing-masing. Ya sebenarnya kita duduk bersama stakeholdernya itu. Terus data ini dari PT Jasa Marga sendiri telah mencatat sebenarnya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas sudah bisa dipetakan. Ini kalau di buku saya itu tertulis sekitar angkanya 92% itu disebabkan oleh faktor supir. Makanya orang selalu gampang ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, mereka bilang penyebabnya adalah human error. Karena memang kalau dari datanya Jasa Marga itu mereka bilang 81%. Dan 81% itu ketika di breakdown lagi, ada yang kurang antisipasi. Ini kaitannya misalnya remnya kurang mendadak, termasuk juga misalnya rambu-rambu, terus mengantuk itu 45%. Terus ada faktor jalan dan lingkungan 1%, faktor kendaraan 17%. Cuma yang harus diperhatikan juga faktor pengemudi, kalau saya di PPT saya itu 81, kalau di buku saya ada sekitar 90-an lah, 91%. Itu disebabkan oleh faktor pengemudi. Nah sebenarnya 91% itu disebabkan oleh faktor yang lain. Seorang pengemudi kurang antisipasi bisa juga disebabkan oleh faktor kendaraannya, remnya blong. Kalau rem blong, salah siapa? Apakah salah sopir? Bisa iya, bisa enggak. Karena rem blong itu nanti kaitannya dengan manajemen perawatan, dan itu wewenangnya ada di PO BIS-nya. Bagaimana manajemen perawatan itu yang dilakukan oleh PO BIS? Apakah terjadwal dengan baik? Terus misalnya katakanlah kalau terkait dengan attitude, sopirnya ugal-ugalan. Kenapa sopirnya ugal-ugalan? Karena mereka ngejar setoran. Kenapa harus ngejar setoran? Target dari PO BIS-nya terlalu tinggi. Nah, kenapa bisa ugal-ugalan? Penumpangnya sedikit, armada yang beroperasi di trayek tersebut banyak. Kalau seperti itu salah siapa? Salah sopir? Bukan. Salah yang mengeluarkan trayeknya. Berarti ada unsur dari Kementerian Perhubungan juga harus kena dong itu. Karena apa? Dia yang menyebabkan sopir itu menjadi ugal-ugalan di sana. Tuh. Makanya kalau kita telusuri, yang 90% itu ini juga disebabkan oleh faktor lain, termasuk juga faktor jalan dan lingkungan. Apalagi yang berita yang kemarin itu karena hujan yang terus-menerus, jalur Pantura itu rusak parah. Akhirnya apa? Banyak sopir yang yang ini ketika dia jalan nggak tahu jalannya berlubang apa langsung terperosok di situ, muncul kecelakaan. Bukan cuma error lagi, tetapi ada faktor jalan dan lingkungan di situ. Ini pengantar untuk masuk ke buku yang saya tulis ini. Terus berikutnya ini yang terkait dengan teori rambu-rambu lalu lintas. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang rambu-rambu lalu lintas. Ketika itu sudah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan, harusnya kan apa? Ya semua persepsinya itu harus dikembalikan ke sana. Jadi nanti semua stakeholder, semua orang yang terlibat di situ ya harus mengacunya pada peraturan yang sama. Nah, kalau definisinya, rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, dan perpaduan diantaranya digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nanti di situ ada ya rambu berupa peringatan, biasanya warna kuning, menyatakan peringatan atau tempat bahaya. Kalau larangan itu merah, menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Kalau perintah itu biru, ini menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Kalau yang petunjuk itu nanti bisa warnanya biru, coklat, atau hijau. Ini menyatakan petunjuk bisa jurusan, jalan, situasi, kota, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain. Ini kalau kita definisinya, hampir sama yang tadi ya. Ini ada juga nanti ada yang namanya rambu sementara, atau rambu yang digunakan secara tidak permanen pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah ini ada satu hal yang harus kita sadari. Kadang di kita itu selalu takut ketika semuanya udah ada undang-undangnya, terus di situ ada tulisannya tambahnya rambu lalu lintas itu standar, kita nggak boleh mengubah. Ya sudah kalau kita berpikirnya seperti itu. Padahal kalau kita ingat undang-undang ini sebenarnya peraturannya baru tahun 2014, tetapi bentuk rambu-rambunya itu sejak zaman saya kecil atau sejak saya belum lahir, zaman orang tua saya masih kecil, rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia sama bentuknya. Padahal yang namanya teknologi otomotif sudah berkembang sangat pesat. Kecepatan motor dulu waktu saya kecil itu yang terkenal kan sepeda motor BMW warna merah.
bebek merah warnanya. Sekarang NMAX. Bandingkan saja kecepatan. Akhirnya apa, rambu-rambu itu kan nggak kelihatan besar kecilnya. Kenapa? Untuk menentukan tingginya tinggi atau lebar dari huruf di rambu-rambu itu kan berdasarkan kecepatan rata-rata. Sekarang kecepatan rata-rata BMW berapa? Sepeda motor ini ya. Terus kemudian bandingkan dengan kecepatan rata-rata NMAX. Berarti di situ apa? NX semakin cepat. Ketika rambu-rambunya seperti itu, mungkin untuk NMAX sekarang itu rambu-rambu itu kurang besar. Ini apa? Perlu kita melakukan kita rombak di situ. Dan bahkan dari beberapa riset di luar negeri pun rambu-rambu itu pun dimungkinkan untuk diubah. Apa? Dia harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai nanti kita itu itu nggak boleh, kita nggak boleh mengubah. Ini udah kondisi standar, ini nggak boleh. Padahal yang namanya kondisi geografis daerah di masing-masing daerah di Indonesia itu berbeda. Makanya nanti yang kasus di itu yang perancangan display rambu-rambu yang di jalur ketek itu yang antara Temanggung Wonosobo, di sana jalurnya itu khas. Jadi di situ membutuhkan rambu-rambu yang berbeda dengan kota Solo, rambu yang berbeda-beda dengan Karanganyar, dan mungkin juga berbeda dengan kota-kota yang lain. Terus pertanyaan berikutnya, saya yakin yang masuk di Zoom ini semua mesti paling nggak punya lah SIM C. Ya, mungkin ada juga ada yang SIM A. Saya punya SIM A, saya punya SIM C. Ketika ditanya dihadapkan dengan rambu-rambu seperti ini, saya masih bingung. Ini karpe apa toh? Kalau orang Solo ngomong rambu-rambu ini karpe apa toh? Kok ada mobil terus kemudian kok ini roda belakangnya kok ngangkat. Ini apa maksudnya apa? Terus kemudian yang gambar yang nomor 7 itu ada mobil terus jalannya kok ada model zigzag. Terus yang nomor 8 ada mobil terus belakangnya apa ada kecipratan, terus ada rusa yang loncat, terus kemudian ada sapi, ada apa ya ini kayak ada longsoran tebing yang 9A 9B. Ini maksudnya apa rambu-rambu ini? Saya yakin yang di dalam Zoom ini semua nggak paham rambu-rambu. Karena ini sebenarnya buku ini kan sebenarnya dimulainya itu kan udah sangat lama ya, karena awalnya itu sebenarnya dimulai dari riset mahasiswa S2 terkait pemahaman mengenai rambu lalu lintas. Nah ini ternyata dari rambu-rambu tadi itu pengertiannya yang gambar 5 tadi itu jalan menuju tepian air atau tepian jurang. Terus kemudian yang nomor 7 jalan licin, nomor 8 ada kerikil lepas, yang gambar sapi itu banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan. Terus yang 13B itu banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan. Terus kemudian yang 9A, longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan. Kalau yang 9B itu sebelah kanan jalan. Itu ternyata pengertian rambu-rambu itu. Nah waktu itu salah satu pembimbing yang dari Malaysia itu tanya, loh kan orang Indonesia udah punya SIM. Nah SIM itu bagaimana cara memperolehnya? Saya bilang, loh di Indonesia itu meskipun nggak lulus ujian SIM, itu nanti bisa dapat SIM. Dia tertawa. Ini sebenarnya buku ini ya dimulai dari riset ini. Ini yang terkait dengan riset prohibitory traffic sign violation by well-educated young driver based on situation scenario. Nah, ternyata dari riset ini ditemukan banyak pengemudi dalam usia muda itu banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Mereka banyak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dan ini dari riset ini dimunculkan kira-kira kelompok rambu-rambu mana sih yang sering dilanggar. Terus riset ini ada yang meneruskan, ada mahasiswa S2 juga. Kenapa mereka melanggar rambu lalu lintas itu? Jangan-jangan mereka nggak paham dengan rambu-rambu itu. Ini sebenarnya yang mendasari penulisan buku ini. Yang pertama terkait dengan rambu-rambu itu ternyata masih banyak permasalahan. Mulai dari persepsi yang berbeda dari masing-masing orang, baik antara pengguna jalan raya, orang dinas perhubungan maupun dari polisinya sendiri. Dan ternyata dari para pengguna jalan raya yang memiliki SIM itu ternyata banyak juga ada kecenderungan untuk selalu melanggar rambu lalu lintas. Ya kata paling sederhana kayak gini, udah tahu lampunya nyaranya merah, itu kan harus berhenti. Tiba-tiba ada aja yang nyelonong. Nah kenapa orang itu nyelonong? Apa nggak paham atau buta warna atau dia pingin tergesa-gesa? Nah, ini pertanyaannya kan seperti itu. Ini yang coba kita mau lakukan riset ulang. Kenapa mereka melakukan pelanggaran seperti itu? Ini ada mahasiswa mahasiswa S2 yang mau melanjutkan riset ini. Baik, ini yang materi yang terkait dengan nanti yang di buku itu yang terkait dengan perancangan lampu lalu lintasnya.
Nah ini kenapa sih riset ini diawali dari ini apa? Kita melihat dari data-data yang ada di KNKT pun ternyata jalur tersebut itu jalur yang sangat berbahaya. Kontur jalan yang menurun sepanjang 9 km ini mengakibatkan tingginya angka kecelakaan di ruas jalan Kledung Kerten. Tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu ada korban jiwa sebanyak 162 nyawa. Ini dari KNKT tahun 2021. Jalan yang menurun panjang sangat berisiko mengakibatkan remblong, terutama untuk kendaraan bermuatan besar. Terus kendaraan yang mengalami remblong bisa menggunakan fasilitas jalur penyelamat atau akan menabrak tembok ban di ujung turunan jalan Kledung Kerten. Cuma permasalahannya di sana, di rute ini, ada yang namanya rambu lalu lintas itu berupa running tag. Displaynya berupa running tag. Jadi ininya jalan. Terus orang kan berpikir, nah, terus nanti ketika udah kelewatan dia akan bingung. Tadi tulisannya apa toh kan gitu. Masa dia harus berhenti terus nunggu dulu sampai selesai baru dibaca. Nah, nanti akan muncul kemacetan di situ. Apalagi mungkin jalurnya jalur turunan atau tanjakan kan beresiko. Nah ini kan aneh. Jalurnya itu berbahaya, tetapi displaynya atau rambu-rambunya itu berupa running tag. Dan ternyata ketika ditelusuri pun banyak hal yang terkait dengan rambu-rambu lalu lintas di sana itu yang menurut pengguna jalan raya di sana itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu dalam studi kasus ini kita coba melakukan perancangan beberapa rambu lalu lintas yang akan coba diimplementasikan di sana. Ini yang kita ini berdasarkan data yang kita olah dari para pengguna jalan raya di jalur tersebut. Ternyata mereka ini menginginkan terdapat fasilitas jalur penyelamat, terus kemudian kondisi yang ada di sana ya itu perlu fasilitas jalur penyelamat, terus kemudian karakteristiknya ruas jalan yang berkabut karena di pegunungan, terus tingginya angka kecelakaan kerja dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan terutama disebabkan oleh remblong. Nah ini dari 4 permasalahan tersebut ini coba dipecahkan sehingga ujungnya yang pertama ada perancangan rambu peringatan jalur penyelamat, terus perancangan rambu peringatan daerah berkabut, dan rambu perintah menyalakan lampu kabut. Terus perancangan rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, perancangan rambu peningkatan area pengecekan rem. Ini yang akan kita lakukan. Nah ini berdasarkan ini ya terkait dengan prinsip yang harus kita lakukan ketika kita merancang rambu lalu lintas. Ada 5 prinsip desain. Ini dari bukunya Sanders McCormick. Ini yang dicitasi oleh tim saya. Ada 5 prinsip desain dasar. Yang pertama itu spatial compatible. Pengaturan fisik dalam ruang relatif terhadap posisi informasi dan arah. Ini contoh arah yang ditunjukkan rambu jalan sesuai dengan arah pada jalan. Ini kalau di rambu-rambunya itu belok kanan ya jalannya juga menuju arah belok kanan. Jangan sampai rambu-rambunya belok kanan tapi jalannya ternyata belok kiri. Sudah banyak kasus kita jumpai kalau kita sering bepergian itu misalnya daerah objek wisata yang misalnya di gunung atau apa itu kadang rambu-rambunya juga membingungkan. Ini prinsip dasar ketika kita mau mendesain rambu lalu lintas adalah spatial compatible. Apa yang ditunjukkan oleh rambu-rambu harus sesuai dengan kondisi jalan yang ada di sana. Itu prinsip yang pertama. Terus prinsip yang kedua, ini conceptual compatible. Ini mengacu pada sejauh mana simbol-simbol yang ada dalam rambu lalu lintas bertepatan dengan asosiasi pengendara terhadap rambu tersebut. Contoh tanda peringatan lampu lalu lintas, ini representasi fisik mewakili keberadaan lampu lalu lintas terdekat. Nah, di sini ada rambu-rambu lalu lintas terkait dengan rambu lalu lintas. Kok nggak ada di situ? Nah, terus bagaimana? Di situ udah ada tanda-tanda, ada segitiga, terus kemudian ada warna merah, kuning, hijau. Orang menunggu, lah ini mau nyalanya kapan? Wong di daerah situ itu nggak ada rambu lalu lintas. Ini berarti kalau ada kasus seperti itu, berarti dia melanggar conceptual compatible. Terus yang ketiga, prinsip physical representation, ini merupakan kesamaan antara isi dari rambu dan keadaan nyata yang direpresentasikan oleh rambu tersebut. Contoh tanda peringatan penyeberangan murid sekolah, tanda zona sekolah yang merepresentasikan anak-anak menyeberang jalan. Misalnya di situ tiba-tiba ada rambu-rambu, ada anak menyeberang, ini zona sekolah. Tapi di situ jauh dari sekolah, nggak ada sekolah di sekitar situ. Terus bagaimana? Siapa yang menggunakan? Misalnya contoh di depan kampus UNS dulu itu kan ada
jembatan penyeberangan. Mesti di situ dulu awalnya ada juga di situ ada rambu-rambu yang menunjukkan jembatan penyeberangan. Nah sekarang jembatannya dibongkar kok ternyata di situ masih ada rambu-rambu jembatan penyeberangan, berarti dia menyalahi prinsip physical representation. Gitu. Rambu-rambunya ada kok, selama jembatan penyeberangannya nggak ada. Banyak kita sering ketipu dengan rambu-rambu seperti itu. Rambu-rambunya di sini, tapi kok sampai sini kok nggak ada. Kok nggak ada apa-apa. Sering kita alami seperti itu. Terus yang berikutnya, familiarity, menunjukkan bagaimana pengemudi merasa akrab dengan rambu-rambu berdasarkan pengalaman berkendaraan. Familiar. Artinya apa? Rambu-rambu ya seperti itu. Oh, ini di mana-mana pun sama. Misalnya, katakanlah gini, ada satu contoh, ini yang familiarity itu misalnya di situ ada tanda huruf P di silang, itu berarti dilarang parkir. Itu kan orang-orang familiar. Terus kemudian tiba-tiba ada orang parkir di daerah situ, ya kena tilang. Alasannya saya nggak paham, nggak paham gimana, ini rambu-rambu yang umum. Makanya tadi ketika kita breakdown ya dari rambu-rambu yang ada di kita itu, kalau kita amatkan banyak sekali jenisnya, ada 30-an lebih. Itu sebenarnya yang familiar kita ketahui berapa sih? Kan yang umum saja. Ada kasus-kasus tertentu yang tidak kita paham. Terus prinsip yang terakhir, ini kaitannya dengan standarisasi. Ini menunjukkan konsistensi dari simbol yang digunakan, baik itu dimensi, warna, dan bentuk rambu lalu lintas. Nah, standar ini diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Meskipun tahunnya sama, tetapi ini nanti juga perlu kita cermati ya. Karena apa? Meskipun tahunnya sama itu yang diubah hanya ini aja, hanya uraian kata-katanya saja, sampai bentuk-bentuknya itu sama, mengacu pada yang terbitan yang lama. Dan mungkin ada beberapa rambu-rambu itu yang sudah tidak ini lagi. Istilahnya Pak, yang harus diperbaiki. Contoh seperti saya bilang tadi, terkait sama tinggi rendahnya huruf, terus kemudian antara warna latar, terus kemudian warna simbolnya, ini sudah sesuai apa enggak, kalau di kegelapan itu kelihatan apa enggak, kalau di jalan berkabut itu jelas apa enggak. Ini harus perlu kita cermati atau kita kritisi di situ. Contoh sekarang kan ada peraturan plat nomor diganti dasarnya putih, nomor kendaraannya warnanya hitam. Kenapa kok diubah seperti itu? Ketika kita nanya ke yang berwenang pun mereka nggak bisa menjawab. Ada dasarnya apa enggak? Gitu. Nanti bilangnya udah standar. Standar dari mana? Standar dari Amerika, standar dari luar negeri. Berarti jawabannya akan ngambang di situ. Benar nggak Indonesia dengan iklim tropis cocok menggunakan plat nomor dengan warna dasarnya putih, kemudian nomor kendaraannya hitam, atau mungkin yang lebih cocok yang lama. Nah ini kan sebenarnya bisa kita lakukan pengujian. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan rambu-rambu lalu lintas ini. Ini yang diusulkan di buku Ergonomi Transportasi itu, salah satu yang dibahas adalah merancang 6 display rambu. Ada rambu peringatan jalur penyelamat, rambu peringatan daerah berkabut, kemudian rambu peringatan untuk menyalakan lampu kabut, rambu peringatan turunan panjang, rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, dan rambu peringatan area pengecekan rem. Ini harus kenapa di situ ada daerah berkabut? Kok di Solo nggak ada rambu daerah berkabut? Ya karena karakteristik daerahnya yang berbeda-beda. Di Solo bukan daerah pegunungan. Contoh misalnya katakanlah yang di jalur ini, jalur Gunung Lawu itu, yang dari Karanganyar ke Magetan atau sebaliknya. Harusnya di sana itu juga harus ada rambu-rambu ya. Saya pernah mau ke Lorot di situ, di daerah di bawahnya Cemoro Sewu atau apa. Karena apa, saya nggak paham daerah situ tuh rambu-rambunya juga jarang. Jadi saya terlambat untuk pindah ini oper gigi. Jadi pas tiba-tiba langsung tanjakan, saya terlambat oper giginya. Akhirnya apa? Mogok di situ. Padahal di situ malam gelap. Nah ini apa yang terjadi? Nah, ini kan berbahaya. Dan bahkan suatu saat mungkin perlu juga dibuat rambu-rambu. Motor atau mobilnya seperti apa sih yang layak untuk lewat situ? Kan banyak kasus itu. Banyak bis yang terkelorot dari tanjakan yang tajam, kemudian ada korban jiwanya. Nah, kenapa mobil-mobil seperti itu masih tetap dipaksa untuk jalan? Ya mungkin karena di sana nggak ada rambu-rambu yang menjelaskan. Daerah ini berbahaya. Daerah ini tanjakannya sangat tinggi atau turunannya sangat tajam. Yang bisa di sana itu adalah motor keluaran terbaru atau mobil keluaran terbaru. Hal-hal seperti itu kan menunjukkan karakteristik daerah setempat.
ada lokal wisdom, ada kearifan lokal. Dan itu juga harus bisa diakomodasi dalam rambu-rambu lalu lintas. Jangan kita hanya berpikir rambu lalu lintas sudah distandarkan, yang seperti itu nggak ada. Nggak boleh seperti itu. Jangan hilangkan pikiran seperti itu. Yang namanya rambu-rambu itu kan tujuannya untuk keselamatan. Terus seperti ini, pengecekan rem 200 meter. Supaya apa? Misalnya katakanlah 200 meter, 300 meter. Selalu ada pengingat supaya orang itu jadi siap. Jangan sampai nanti pengecekan rem 50 meter terlambat. Remnya di 50 meter, remnya belum langsung masuk juga. Tapi kalau ada peringatan 300 meter, dia sudah ngecek remnya gimana? Oh, remnya ternyata belum. Ya sudah, kita alihkan ke jalur penyelamat. Gitu. Makanya nanti di jalur itu nanti ada peringatannya itu berkali-kali. Mulai dari jarak 200, kemudian 100, 50, supaya apa? Si sopir ini selalu ingat bahwa di daerahnya ini berbahaya. Dia selalu mengecek remnya, kondisi remnya. Terus sebelumnya itu, pada saat dia mau mendaki atau menuruni jalur tersebut, di situ ada rambu-rambu, hati-hati Anda memasuki daerah rawan. Tujuannya apa? Supaya sopir itu ingat, oh daerah ini berbahaya, mereka harus menyiapkan diri. Atau misalnya katakanlah dia nggak siap, ya harus mundur dulu. Kemudian ada perintah untuk menyalakan lampu kabut. Karena memang kabutnya sangat tebal. Contoh yang sering terjadi itu kan di jalur ini. Jalur Purwodadi Pati itu di daerah Jadi Pohon. Itu kan kabutnya juga sangat tebal. Lampu biasa aja nggak tembus di situ. Termasuk juga yang jalur ini. Cemoro Sewu itu. Itu juga kabutnya kan sangat tebal. Ini rambu peringatan jalur penyelamat dibuat untuk diletakkan di 3 posisi pada jarak 500, 300, dan 100 meter sebelum jalur penyelamat. Apa? Supaya orang itu siap. Nah, terus ada pengingat juga bahwa nanti di situ ada jalur penyelamat. Jadi sekiranya mereka ngecek remnya itu ada masalah, mereka sudah siap-siap di situ. Terus jarak terdekat pada 100 meter memungkinkan pengendara dapat melihat lokasi jalur penyelamat, di mana jarak pandang inti minimum pada ruas jalan Gedung Kertek adalah 38 meter. Makanya kenapa sih jaraknya 500, 300, 100 itu? Karena kondisinya daerah itu masing-masing jarak pandangnya. Mungkin di daerah yang lain yang ada turunan yang tajam, mungkin jarak pandangnya lebih, bisa 50. Itu tergantung karakteristik daerah masing-masing di situ. Terus pengecekan rem, rambu peringatan area pengecekan rem dibuat untuk menunjukkan fasilitas pengecekan rem kendaraan. Ini pengecekan rem diperlukan guna mengantisipasi adanya kerusakan rem saat melewati jalur menurun di ruas jalan Gedung Kertek ini. Rambu peringatan, karena memang ada tadi berdasarkan data statistik ada 165 jiwa dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini ya dalam per tahunnya kan banyak juga yang meninggal di jalur tersebut. Terus ini hati-hati turunan panjang gunakan gigi rendah. Pernah nggak misalnya saya tanya yang orang asli Solo, ketika kita mau ke Candi Ceto, pernah nggak ada rambu-rambu seperti ini? Hati-hati turunan panjang gunakan gigi rendah. Atau pas yang tikungan tajam, ada nggak rambu-rambu seperti itu? Daerah sana kan minim rambu-rambu. Mungkin yang orang Argojoso sendiri atau orang Kemuning santai saja. Kenapa? Dia sudah familiar dengan rute tersebut. Tetapi yang namanya wisatawan, orang dari luar daerah ketika ke sana, apa yang terjadi? Ya bingung juga. Kan dari data pun rata-rata yang celaka di sana kan orang luar daerah. Berarti rambu-rambu ini juga penting di situ. Di sini nyalakan lampu kabut. Ini membantu visibilitas dalam pandangan pengemudi ketika kondisi jalan berkabut dan sedang berhujan. Dalam keadaan berkabut, visibilitas pengendara akan berkurang, sehingga menyalakan lampu kabut akan membantu pengendara saat kondisi jalan berkabut. Itu yang terkait dengan bab 4 kalau nggak salah, yang terkait dengan perancangan rambu lalu lintas itu. Itu karena dasarnya memang dari data KNKP itu banyak korban jiwa ya, di daerah sana. Terus kemudian kalau nggak salah itu kan tahun 2021, 2022 juga ada kecelakaan juga kalau nggak salah di sana. Terus akhirnya apa? Dari keinginan para pengguna di jalan di sana, mereka memunculkan ada sebuah keinginan untuk dirancang ulang rambu-rambu di sana. Itu yang bab 4-nya. Sementara yang bab terakhir, bab 5, ini yang seperti dikemukakan Bu Yanti tadi, di awal ada bus BST menabrak gapura batas kota, padahal gapura batas kotanya itu merupakan yang membangun adalah Pakubuwono X, termasuk bangunan cagar budaya.
Nah ini ada kejadian menarik. Tanggal 9 Maret pagi itu, karena siangnya saya masih ingat, siangnya ada tamu dari TIUI datang ke TIUNS. Itu paginya saya coba mampir ke kantor Dishub Kota Solo yang ada di Manaan. Waktu itu saya pengen ketemu langsung sama ini ya Bapak Kepala Dinasnya, mau nitipkan buku. Cuma waktu itu saya tertahan di Satpam. Satpamnya nggak memperbolehkan. Saya nggak tahu ini. Kendala saya selama ini ya memang mentoknya di Satpam. Dia bilang Satpamnya, titipan saya aja Pak bukunya, nanti saya sampaikan. Nah saya juga belum ngecek apakah bukunya sudah sampai di tangannya Pak, kalau nggak salah kepalanya sekarang kan Pak Taufik. Apakah sudah sampai di tangan Pak Taufik atau masih di Satpam, saya nggak tahu. Dan berikutnya tanggal 15 Maret ada kejadian bus BSD menabrak Gapura. Ini tepat seminggu. Menabrak Gapura batas kota di Juruk. Dan kemudian dari berita juga ternyata seperti yang dikemukakan Bu Yanti tadi, pengemudinya itu ternyata sakit sudah 3 hari dan kemudian dia langsung pada hari keempat langsung masuk, terus kemudian dia nyetir. Nah itu kan pagi kejadiannya, nggak berapa lama nabrak. Nah di situ kan akhirnya muncul, dan jangan-jangan memang di BSD sendiri juga ada masalah. Tadi ada netizen bilang ugal-ugalan. Kemudian dari situ juga akan akhirnya terbuka. Berarti selama ini untuk kesiapan seorang sopir itu nggak diperhatikan sama pihak pengelola BSD. Yang diperhatikan adalah bisnya saja. Bisnya siapa apa enggak? Bisnya hanya siapa aja enggak, itu kan juga pemeriksaannya juga istilahnya kalau menurut saya kan nggak serius. Hanya mesinnya nyala saja. Mungkin remnya nggak dicek. Nah dari situ ternyata muncul kejadian tadi. Berarti kan ada masalah. Dan riset yang terkait dengan model fitness for beauty ini pun sebenarnya sudah berkembang ya. Yang kemarin yang terakhir kita coba menggunakan ya model ini, kita coba kembangkan ke bis yang antar kota, antar provinsi. Kita ngambil kasusnya PO Agramas. Di PO Agramas waktu saya ke sana ngurus perizinan itu yang di Pul Monogiri itu, kasusnya juga sama. Ada seorang sopir ribut sama kernetnya. Padahal mereka kalau nggak salah waktu itu saya datang jam 10. Jam 11 sopir ini harus berangkat ke Jakarta. Jam 10-an lebih mereka sopir sama kernetnya itu ribut. Masalah apa itu, masalah uang atau apa. Sampai akhirnya kernetnya itu mogok, nggak mau berangkat. Tetapi apa dari pihak pengelola PO bis itu yang penanggung jawab Pul Wonogiri itu, ya sudah kamu cari kernet yang lain. Padahal itu dari sisi psikologis mereka kan sebenarnya ada masalah. Si sopir ini kenapa sih ngambil si kernet A? Itu karena ada kedekatan faktor emosi. Tiba-tiba dia ribut dengan teman kernetnya yang si A ini. Terus kemudian dia harus hari itu juga dia harus berangkat membawa bisnya ke Jakarta dan ganti kernet yang lain. Ganti kernet yang lain dia perlu penyesuaian. Nah ini para pengelola PO bis dianggapnya itu hal yang sepele, ya gampang kan sebenarnya kan nggak bisa seperti itu. Memang model ini ya, model fitness for beauty ini kalau di luar negeri sudah sesuatu yang umum. Nah, ini pengalaman saya waktu papernya itu kan 2 kali itu ada satu reviewer yang menekankan novelty-nya mana. Saya dikejar novelty. Saya bilang model fitness for beauty ini kalau di luar negeri itu sesuatu yang umum dan lumrah. Tetapi di Indonesia itu hal yang baru. Belum ada PO bis pun, bahkan yang dikelola oleh pemerintah seperti Dampi yang menggunakan model ini. Ini kan kebangetan. Saya klaim itu sebagai sebuah novelty. Ini loh untuk kasus Indonesia model ini sesuatu yang baru dan belum ada yang menerapkan. Akhirnya setelah diskusi itu si reviewernya itu menerima alasan saya. Oh ini bisa diklaim sebagai sebuah novelty untuk kasus di Indonesia. Meskipun kalau di luar negeri itu nggak bisa. Ini yang katanya dengan model ini. Nah ini sebenarnya pengantar untuk yang kasus yang ini ya, yang model fitness for beauty di BSD itu awalnya kita coba untuk ini riset ini dimulai pada saat awal pandemi itu sekitar tahun pas pandemi itu puncak-puncaknya 2021. Awalnya bukan di PO BSD karena memang saya melihat model ini sebenarnya agak kurang pas ya kalau diterapkan di model BSD. Kenapa? Rutenya yang terlalu pendek dan rutenya yang relatif datar, tidak ada tantangan. Awalnya kita membidik bis yang jurusan Solo Semarang. Solo Semarang gagal, terus kemudian kita nyoba melobi ke Rosalia Indah juga mereka nggak menerima. Jadi akhirnya, nah ini karena riset ini harus jalan karena mahasiswanya
juga dituntut untuk lulus, ya sudah kita pakai model PO-based yang ini dari BST saja, kita coba di sini. Dan ternyata ketika kita membangun model tersebut, ketika diterapkan di PO-based Batik Solo Trans itu bisa, cuma memang ada beberapa hal nanti di situ yang diterangkan bahwa dasarannya bahwa model ini sebaiknya diterapkan untuk rute yang jauh, cocoknya ya antar kota, antar provinsi. Dan model ini kita sudah coba di Agramas dan sudah berhasil. Dan yang kemarin kita coba model ini juga untuk truk. Nah, ini karena bis, truk itu kan karakteristiknya berbeda-beda. Itu nanti modelnya pasti ada penyesuaian di situ. Ini sebenarnya untuk yang model fitness for duty ini ada sudah seri 3 sebenarnya untuk risetnya. Dan ternyata dari beberapa model ini memang ketika seorang sopir bis itu mau berangkat, tidak hanya dilihat dari kesiapan armada saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan fisik maupun mental dari sopirnya tersebut. Karena ini latar belakangnya riset ini meningkatnya mobilitas penduduk berakibat pada perlunya peningkatan pelayanan jasa transportasi umum. Salah satunya di sini adalah bis. Terus kemudian ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Ini terkait dengan bis tadi. Bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang dan berat lebih dari 3.500 kg. Ini ya, definisi bis sendiri. Nah, jenis pelayanan bis yang sering dijumpai di kota besar ada bis rapid transit atau BRT, Semarang ada, Jogja ada, Jakarta ada, Solo juga ada, Bandung juga ada. Ini juga kota besar sudah mulai ada. Nah, kalau di BRT di Solo namanya adalah Batik Solo Trans atau BST. Nah, BST ini kenapa sih BST ini dikembangkan di Solo? Salah satu kan sebenarnya kan ingin mengurangi angka kemacetan lalu lintas di kota Solo. Pemkot berusaha supaya orang mau beralih dari mobil pribadi atau sepeda motor, mereka menggunakan BST. Akhirnya dengan adanya cita-cita yang seperti itu, harusnya kan BST juga harus dilengkapi dengan yang namanya standar pelayanan minimal. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ ada faktor keamanan, ada faktor keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Ini. Itu standar pelayanan minimal terkait dengan transportasi ini untuk angkutan lalu lintas dan angkutan jalan ini. Ada faktor keamanannya. Orang naik BST apa ya? Sebenarnya aman, nyaman, bisa selamat sampai tujuan, waktunya bisa diperkirakan sampainya, harganya murah. Tetapi saat ini terkait dengan BST ini mereka masih fokusnya pada kesiapan armada, kesiapan kendaraan. Dan meskipun di kesiapan kendaraan ini kalau kita teliti lagi, ternyata juga nggak sepenuhnya ya. Misalnya pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat, apa sih yang dilihat? Apa yang diperiksa? Jalan-jalan nggak diperiksa sama sekali. Dari BST sendiri akhirnya muncul belum mempertimbangkan kesiapan pengemudi. Padahal di sini yang namanya pengemudi bis itu kan merupakan faktor penting. Seperti tadi, ternyata kecelakaan lalu lintas ini selama ini disebabkan oleh sopir itu ada 90-an%. Dan 90% itu bisa disebabkan oleh faktor kendaraannya, bisa faktor kondisi jalan. Dan ternyata pihak pengelola BST sendiri selama ini belum melihat ini, mempertimbangkan kesiapan pengemudinya. Tuntutan pekerja pengemudi BST tinggi, selain tugas pokok mengantarkan penumpang, pengemudi BST memiliki sejumlah aturan ketat berupa ketepatan waktu dan berhentian di semua shelter tanpa terkecuali. Nah, tingginya tuntutan kerja menyebabkan kelelahan dan mengganggu kesehatan pengemudi. Makanya saya tadi bisa bilang model ini sebenarnya agak kurang pas. Cuma kebetulan ya ketika ini dipakai di kasusnya ternyata model ini bisa. Cuma memang disarankan untuk model ini itu sebaiknya dipakai untuk rute-rute yang menantang atau rute jarak jauh gitu. Karena nanti ada faktor kelelahan akan kelihatan di situ. Nah, di sini kelelahan itu berkontribusi 12-20% terhadap timbulnya kecelakaan. Riset dari Jingus dan kawan-kawan tahun 2006. Nah, bagaimana sih di buku ini nanti juga akan dibahas ini ya terkait dengan apa sih fitness for duty itu? Ini adalah kemampuan dari masing-masing individu yang akan melaksanakan tugas menyangkut kesehatan fisik dan mental serta kesiapan dalam berjaga. Ini kalau saya runut, sebenarnya model ini itu awalnya dikembangkan untuk masinis di kereta api. Saya mikirnya gini. Seorang masinis kereta api itu punya jalur khusus. Relatif keamanannya lebih terjamin dibanding bis. Nah, kenapa?
punya jalur khusus. Kalau ada kecelakaan, ada persimpangan yang lewat, mobil harus berhenti. Nanti ada palang di situ. Sebenarnya dari sisi kelelahan fisik maupun mental, masinis nggak terlalu besar, lebih besar dibanding yang supir bis. Makanya saya coba kembangkan. Kenapa kok ini modelnya ini bagus? Kenapa kok dikembangkan untuk masinis kereta? Ini alangkah lebih baiknya kalau ini coba dikembangkan untuk pengemudi bis atau angkutan jalan raya lainnya seperti supir truk. Nah ini ada banyak sebenarnya riset yang membahas model ini. Tahun 2009 itu Karagata dan kawan-kawan ini untuk pengemudi atau supir usia lanjut. Terus kemudian Answorth dan kawan-kawan 2019 ini untuk pengemudi pasien stroke. Kemudian yang WAK 2015 dan Adiasa 2019 untuk masinis. Nah, ini kita coba kembangkan untuk bis. Ternyata untuk pengemudi bis ini model ini itu masih relatif masih sedikit ya untuk pengembangan di Indonesia. Atau waktu saya masih belum menemukan. Nah nanti untuk pengukurannya sendiri di model fitness for duty-nya ini sebenarnya masih bisa kita kembangkan ya. Ini di sini di riset ini saya coba melihat dari sisi atensi, kemudian kantuk dan kelelahan di situ. Kalau atensi itu nanti berfokus atau selektif dapat diukur menggunakan waktu reaksi visualnya atau PVT-nya. Nanti menggunakan alatnya direct timer. Kalau kantuk ini menggunakan Karolinska Sleepiness Scale, kelelahan visual analog scale. Ini alat ukur objektif berupa satu pertanyaan dengan skala interval yang menunjukkan seberapa tingkat kantuk dan kelelahan yang sedang dirasakan. Gitu. Nah, ini riset ini bisa berkembang nggak Pak? Ini saya lihat tadi di Zoom saya iseng ada Pak Agus Ramlan. Ini Pak Agus Ramlan kayaknya kalau nggak salah dari Teknik Elektro UNS. Ini nanti bisa riset ini bisa dikembangkan. Nanti larinya ke arah pendeteksi faktor kelelahan. Kalau ini kan kelelahannya masih bersifat subjektif ya, kantuk juga masih bersifat subjektif. Kita menggunakan kuesioner. Tetapi nanti kalau ada yang berminat lagi mau mengembangkan dengan ini yang otomatis bisa nanti dipasang sensor di situ. Orang ini dalam kondisi kantuk, orang ini kondisi lelah langsung muncul di situ. Kan ada parameter-parameter yang bisa dideteksi untuk mendeteksi orang ini sedang kantuk atau orang ini sedang lelah. Ini bagi teman-teman yang dari teknik elektro bisa mengembangkan model ini menjadi lebih bagus lagi. Ini kalau di buku ini kerangkanya adalah seperti ini. Ada fatigue-nya itu ada objektif, nanti dari atensi, kemudian yang subjektif itu berdasarkan faktor kantuk dan kelelahan. Fitness for duty-nya nanti meliputi ada aspek fisik, aspek mental maupun karakteristik pekerjaan. Ini nanti yang aspek fisik itu di breakdown ke dalam indikator ada usia, kemudian tinggi badan, berat badan, durasi tidur, kualitas tidur, konsumsi rokok, konsumsi kafein. Nah ini yang terkait dengan kasus kecelakaan BST yang kemarin itu ya. Setelah ditelusuri itu kan usia dari pengemudinya sudah 60-an lebih, 60 tahun lebih. 60 tahun lebih, 3 hari dia sakit, hari keempat masuk langsung nyetir. Nah, ini jadi tanda tanya sebenarnya. Dari sisi kesiapan fisiknya dia sudah siap belum untuk bekerja pada hari itu. Nah, kenapa kok dipaksakan kalau ada data seperti itu? Jangan-jangan memang di BSD-nya kekurangan supir. Bisa jadi seperti itu. Atau orangnya ini ngotot, pengen masuk kan gitu. Ini dari ada usia, ada tinggi badan, berat badan, durasi tidur, kualitas tidur, konsumsi rokok, konsumsi kafein. Nah, ini yang kalau zaman saya waktu masih kuliah S1 itu, kalau pulang ke Pati itu biasanya saya naiknya adalah naik bis Jogja Express, kalau singkatannya adalah JET, Jogja Express. Nah itu saya waktu itu ya kaget juga, zaman saya itu kan bis yang jurusan waktu itu moda transportasi bis itu masih jadi primadona. Yang arah Jakarta, arah Bandung banyak sekali. Dan waktu itu saya juga kaget, loh kok supirnya minumnya kok berwarna. Maklum saya orang SMA-nya di daerah pinggiran ya, dari daerah Pantura sana, nggak paham. Kok minumnya berwarna-warni ya. Saya setelah tahunya itu minuman keras ya setelah baru-baru ini saja. Wah ini ternyata minuman keras itu mencegah supaya mereka nggak kantuk. Merokok ternyata untuk mencegah supaya mereka nggak kantuk. Kira-kira enggak? Nanti jangan-jangan kalau dikasih musik, bisa jadi nanti malah lebih bagus lagi. Ini kan ada ide yang menarik lagi. Ini kan saya coba mengembangkan model ini dari ini. Terus kemudian saya tambah pakai musik. Monggo saja, itu akan lebih memperkaya. Jangan-jangan dengan disetelkan musik nanti bisa mencegah kantuk. Itu yang terkait dengan aspek fisik. Yang aspek mentalnya ada atensi, kantuk, kelelahan. Yang karakteristik pekerjaan shift kerja ini juga masih jadi bahan pertanyaan.
ada nggak aturan yang tegas peraturan dari POB yang mengatur si kerja seorang sopir? Dulu zamannya Bu Yanti, saya masih ingat ada temannya Bu Yanti yang sekarang kerja di Kementerian Perindustrian. Di sela-sela kuliahnya itu kadang dia jadi sopir juga di Safari ya, di POB Safari. Jadi waktu itu saya tanya gimana pengelolaan isi kerjanya, katanya waktu itu teratur dengan baik. Tapi setelah sekarang ini aturan itu nggak ada lagi, semua ditambah. Jadi yang namanya shift kerja itu nggak diterapkan lagi. Ya kalau dia datang ya udah berangkat. Jadi waktunya nggak jelas di situ. Akhirnya apa? Banyak kasus kecelakaan terkait dengan shift kerja. Yang kasus yang kemarin yang kecelakaan di jalan tol itu kan supirnya yang bis pariwisata, supirnya ngantuk dia tidur, terus kemudian apa kenetnya yang memaksakan diri untuk membawa supir. Ini kenapa kok ada supirnya sampai ngantuk? Ini kenapa? Ya ketika ditelusuri ya jam kerjanya tadi, jam kerjanya over di sini. Ini yang ada dengan karakteristik pekerjaan. Ini yang coba saya teliti. Kemudian saya tulis di buku ini ada aspek fisik, aspek mental, dan karakteristik pekerjaan. Mungkin ditambah lagi nanti dia tambahkan aspek musik. Nah, itu kan bisa. Nanti kaitan dengan fitness for duty, kesiapan kerja seorang sopir. Dan ini langsung saja ya, ini saya masuk ke ini hasilnya. Dan ternyata hasilnya ini untuk kait dengan modelnya ini bisa diterapkan di ini. Hasil dari model ini cukup baik karena apa? 90,9% pengemudi dapat dinyatakan fit. Ini memang dari hasil, ketika model diterapkan di PST bagus. Cuma tadi ada saran ya. Idealnya model ini diterapkan untuk rute yang jarak jauh. Dan terakhir ini lebih baik melakukan walaupun belum sempurna daripada tidak melakukan sama sekali. Lakukan sekarang walaupun kecil daripada nanti besar hasilnya belum jelas. Jadi meskipun saya masih menganggap buku ini masih banyak hal yang masih bisa disempurnakan. Tetapi kalau saya menunggu sempurna sampai sempurna baru saya tulis buku, udah ketinggalan zaman. Sudah nggak akan sempat lagi. Ya saya lakukan kecil ini. Saya coba kemarin lobby ke Dinas Perhubungan Provinsi, saya kirim buku ini. Siapa tahu dengan cara yang kecil ini nanti para stakeholder yang terkait dengan masalah keselamatan transportasi tergerak untuk membenahi masalah sistem transportasi di Indonesia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Yanti. Mungkin nanti lebih banyak ke diskusi. Terima kasih. Terima kasih sekali Prof. Bambang atas paparannya yang sangat menarik. Jadi beliau memberikan sebuah ilustrasi yang real gitu ya berkaitan dengan konsep-konsepnya yang mudah dipahami ya, sehingga apa itu rambu, kemudian apa tantangannya, ternyata setiap daerah itu memiliki ciri khas ataupun keunikannya gitu ya. Mungkin juga kebayang juga kalau misalnya di Bali itu perlu dikasih rambu berkaitan dengan parade. Nah itu kan juga menjadi unik yang mungkin di wilayah lain tidak ada. Nah tadi sudah dipaparkan dari Prof. Bambang bagaimana keunikan dari setiap lokal wisdomnya itu perlu dipertimbangkan. Kemudian Prof. Bambang juga memberikan contoh real berkaitan dengan fitness for duty untuk driver bus gitu ya. Yang walaupun awalnya sebenarnya Prof. Bambang ini mensarankan gitu ya untuk yang jarak jauh gitu ya. Tapi jarak dekat saja ternyata BST itu juga kejadian gitu. Nah, artinya sebetulnya fitnessnya itu cocok kemana-mana, Prof. Mau BST, mau jarak jauh, mau apa ya perlu dilakukan evaluasi ya, karena memang ya jarak jauh mau dekat itu kan keselamatan itu safety first lah istilahnya seperti itu. Nah, baik kita masuk ke sesi diskusi. Ini sudah banyak yang tunjuk tangan, Prof. Jadi jadi nanti saya kesempatannya diberikan kepada peserta dulu, kemudian kita nanti diskusi bisa lebih detail seperti itu. Untuk yang raise hand dipersilahkan untuk Pak Syam dari Pati. Dipersilahkan Pak Syam, masih mute ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Prof. Kembali lagi, Prof. Mohon maaf, saya mau menanyakan, Prof. Kebetulan saya di Pati dan memang banyak sekali kejadian kecelakaan. Kalau
bisa memberikan semacam masukannya, terutama bagaimana memperbaiki sopir-sopir kendaraan bus ini yang memang sering mengalami kecelakaan karena perilaku yang mungkin perilaku dalam mengendari ini masih arogan gitu, Prof. Mungkin dengan adanya aturan atau mungkin dengan dicabutnya SIM atau bagaimana, sehingga ada efek jerah terhadap sopir-sopir yang memang membahayakan. Sebetulnya kita bisa menganalisis ya, Prof ya, sopir-sopir yang membahayakan. Mungkin dengan kejadian yang memang sering kecelakaan. Yang kedua adalah arogansi dalam mengendarai. Nah ini mungkin Prof mungkin bisa memberikan masukan bagaimana seharusnya langkah atau mungkin Departemen Perhubungan atau mungkin dari kepolisian, sehingga mereka pun juga ada efek jerahnya, sehingga mereka tidak melakukan arogansi dalam mengendarai atau mungkin mengurangilah kecelakaan yang ada di di jalan gitu, Prof. Ya itu, Prof, pertanyaan, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Syam. Jadi pertanyaannya adalah center of the driver ya. Jadi bagaimana ya tetap ugal-ugalan gitu. Jadi apakah tentu ada punishment-nya gitu ya, tapi tentunya juga ada reward-nya biasanya. Monggo Prof Sundi. Baik Pak Syam, ini terkait dengan attitude ya berarti ya kalau faktor ugal-ugalan. Cuma permasalahan tadi saya bilang attitude itu, perilaku di jalan itu bisa jadi disebabkan oleh faktor yang lain. Seperti tadi besarnya tuntutan ini terkait dengan setoran. Nah terkait setoran itu akhirnya apa? Itu akan menyebabkan perilaku sopirnya itu kebut-kebutan di jalan. Karena apa? Mereka ngejar ini rebutan penumpang. Terus kemudian bisa jadi armada yang beroperasi di rute tersebut juga terlalu banyak. Nah ini kalau kaitan seperti ini kan nanti yang kena adalah pemberi izin trayeknya tadi. Makanya saya sarankan sebaiknya para stakeholder itu ya duduk bareng. Mulai dari pihak Kementerian Perhubungan, terus kemudian ada dari kepolisian, PO BIS, dan ada juga perwakilan supir, itu harus dilibatkan. Sepengetahuan saya untuk trayek ya, trayek itu biasanya mereka hanya ini, saya punya uang beli bis, saya ngajukan izin ke siapa, mau antar kota dalam provinsi atau antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi. Kalau antar kota dalam provinsi, saya izinnya ke gubernur. Ya gubernur nanti langsung mengeluarkan izin, dia nggak melihat kira-kira di rute tersebut udah banyak atau belum armada yang beroperasi. Nah, saya bisa ngomong seperti ini karena dulu punya pengalaman juga waktu orang tua dulu juga punya ini ya usaha di bidang transportasi tapi nggak berkembang, akhirnya ya collab dan gitu. Kasusnya itu seperti itu. Dan itu memang perilaku supir itu ya memang lah kita semua tahu lah orang hidup di jalanan kan seperti itu. Makanya tadi di model itu kan juga ada faktor attitude, bagaimana sih kita mengelola perilaku supir itu di jalan. Nanti kalau yang ini salah satu contoh yang lumayan baik itu kan di PO Rosalia Indah itu ada attitude supir bisnya itu lumayan bagus. Terus kemudian di PO BIS Haryanto mereka lebih tertata. Karena apa? Dari pihak pengelolanya yang Pak Haji Haryanto itu kan sudah mewajibkan ya. Ketika ada seleksi supir itu langsung ketat perilakunya juga dites benar-beneran. Terus kemudian dia diwajibkan untuk sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk menjaga attitude supir tersebut supaya mereka lebih tenang dan lain sebagainya. Ini intinya ya semua pihak harus duduk bareng Pak Syam. Kita tidak bisa mengklaim bahwa sikap ugal-ugalan itu memang karena sopirnya. Ternyata memang juga ada faktor lain yang berpengaruh di situ. Dan bahkan kemarin tema ini sudah saya tawarkan ke calon mahasiswa S3, tapi belum ada yang berani mengambil tema itu. Ya kebetulan saya juga calon mahasiswanya Prof Bambang ya. Dia langsung dapat tema Pak Syam. Iya. Jadi mungkin ada efek jerahnya seperti apa Prof ya? Mungkin apakah ada pencabutan SIM atau gitu sehingga kita bisa memberikan masukan gitu sehingga mereka pun juga bisa mengurangi lah kesalahan-kesalahan di jalan gitu Prof. Karena banyak analisis kan mereka salah menafsir harusnya mereka nyelip atau tidak, kemudian karena saking arogansinya sehingga mereka itu ragu-ragunya ditabrak saja sehingga ya kecelakaan terjadi, Prof. Enggak gini, terkait sama sopir ini kalau di luar negeri, sopir itu kan sebenarnya di Amerika ya terakhir ini sopir itu termasuk pekerjaan yang banyak diburu. Dan memang tesnya untuk jadi sopir itu sangat ketat. Karena apa? Kalau di kita itu kan sopir itu kan diibaratnya kan ada profesi yang ini ya, yang buangan ya. Padahal itu sangat penting, butuh pengetahuan matematis, butuh pengetahuan fisika. Misalnya saya mengambil keputusan kapan saya harus nyalip. Ini kira-kira kalau saya nyalip bahaya apa enggak?
ini kan sebenarnya fakta-fakta seperti itu yang harus istilahnya apa? Perlu training. Ini saya punya kenalan ya di salah satu ini orangnya kebetulan baru lulus S3 dari ITS, dia mengelola jasa transportasi, benar-benar dikelola secara profesional. Dan perusahaannya juga sudah mulai menerapkan SMK sistem manajemen keselamatan transportasi. Nah ini ke depannya, ini pemerintah juga sebenarnya sudah punya ini sistem manajemen keselamatan transportasi. Tinggal PO-BIS-nya mau menerapkan itu apa enggak. Kalau itu diterapkan, yang namanya kecelakaan itu bisa ditekan. Termasuk juga bagaimana sih mengelola perilaku supir. Contoh yang diusulkan tadi cabut SIM. Saya pernah melakukan itu dan akhirnya malah jadi urusan polisi. Polisinya bilang, supir saya kan ugal-ugalan. Ngebut, minibusnya masuk ke sawah. Mungkin Pak Syam tahu daerah Juwana, daerah Jakarta. Masuk sawah, mobil bisnya masih di sawah, ditinggal pergi, langsung hilang. Nah, saya sebagai pemilik kan marah. SIM-nya saya sita. Malah saya yang dilaporkan ke polisi. Atas dasar apa saya menyita SIM tersebut? Nah, ini kan dari pertanyaan juga. Ketika ada kasus seperti itu, nanti kalau kita nyita SIM ini jadi masalah juga. Cuma mungkin perlu ketegasan dari PO-BIS-nya. Ada persyaratan. Contoh terkait misalnya kalau ada kecelakaan nanti yang menanggung adalah supir sendiri. Kita nggak mau nanggung. Itu bisa juga mengakibatkan supir menjadi lebih hati-hati lagi. Tapi kan ada juga, wah ini supir bis nabrak orang meninggal, kok nggak dipenjara ya, bebas lagi ya, berarti punya backing yang kuat. Kalau seperti itu terjadi apa ini? Supirnya tetap ugal-ugalan. Kan banyak kasus itu yang PO-BIS apa itu kan banyak angka kecelakaan, tapi supirnya ya aman-aman saja kan gitu. Padahal sudah ada demo di mana-mana, supir ini harus dilarang, tapi tetap aja aman jalan. Nah, ini kan ternyata ketika dilusuri punya backing yang kuat itu. Jadi sebenarnya kembali lagi ya kalau kaitannya sama attitude itu kembali ke PO-BIS-nya. Bagaimana mereka mendidik para supirnya tersebut. Kalau yang sekarang itu kan yang model ini ya, kayak ada beberapa PO-BIS itu yang mulai bertransformasi menjadi lebih profesional. Salah satunya kalau yang di Solo itu kan Rosalia Indah, itu yang profesional. Terus Agramas itu dia sudah mulai mengarah ke sana. Itu Pak Syam. Ya, demikian Pak Syam. Jadi kembali ke PO-BOS jadi perlu membuat sebuah sistem karena kan sebetulnya permasalahannya tidak sesimpel itu nih Prof. Bambang. Jadi kompleks banyak multi stakeholdernya, kemudian di situ multi purpose itu multi tujuan karena ada backingnya dan sebagainya itu kan sudah kadang-kadang uncontrol dari sistem gitu ya, ada hal-hal yang dan itu yang menjadi menarik kemudian untuk dikaji jadi disertasi Pak Syam gitu ya. Bagaimana memanage kompleksitas itu gitu deh. Ya. Kemudian ini Pak Prof Bambang ada pertanyaan dari di chat Pak Nuaf. Dipersilakan monggo Pak Nuaf. Open mic atau kita bacakan? Oh ya, mungkin kita bacakan dulu ya. Jadi saat musim hujan, Jalan Kudus Demak terkena banjir. Sementara itu ada perbaikan jalan evakuasi jadi macet parah gitu di daerah tersebut. Apakah salah kalau membuat jalan evakuasi yang seperti itu gitu? Jadi ada banjir terus bikin jalan evakuasi gitu loh Prof. Tapi mungkin jalannya nggak standar, mungkin darurat gitu seperti itu. Nah seperti hal-hal begini ini menyalahi aturan tidak ya Prof? Ya, sebenarnya kalau jalur evakuasi itu kan jalur sementara ya, itu jalur darurat. Ya memang kalau yang namanya darurat itu ya kita nggak bisa membuat yang sempurna. Jadi ya sebentar, ini baterai saya habis. Oke, kembali ini yang namanya jalur evakuasi atau jalur darurat itu kan dibuat untuk sementara. Dan mereka memang membuatnya ya istilahnya apa? Untuk mengatasi permasalahan yang ada saat itu saja. Misalnya muncul macet, muncul jalur evakuasi. Dan jalur evakuasi kan tidak disiapkan secara permanen. Contoh waktu itu yang pembangunan jembatan itu kan akhirnya apa? Mobil itu kan masuk ke jalan yang di seberang sungai itu. Padahal sebenarnya kan bukan jalan untuk mobil, tapi hanya untuk motor. Tapi karena terpaksa itu bisa dipakai. Kalau dilihat itu layak apa enggak ya sebenarnya enggak layak. Itu Pak Nuam. Intinya yang namanya jalan evakuasi itu kalau kita bisa dibilang itu salah apa enggak ya enggak salah. Karena itu sebenarnya untuk mengatasi permasalahan yang ada saat itu. Dan kalau dilihat dari sisi kenyamanan jelas enggak nyaman. Karena kondisinya darurat.
Gitu. Emergency, jadi Ya. harus ada jalan tentunya ini. Tapi mungkin bisa enggak nggih Pak Prof, misalnya jalan darurat pun juga minimal ada standar minimal gitu. Kan kadang-kadang memang ya mungkin dari dinasnya juga asal lewat gitu aja. Jadi ya dari sisi safety-nya gitu ya mungkin ya agak Ya. kurang. Gini, Bisa. kalau yang jalur seperti itu kan sebenarnya kriteria jalan sendiri kan banyak sekali. Ada jalan kampung, nanti ada jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Sementara yang ada yang di jalur Kudus Demak itu, jalur evakuasinya adalah jalur kampung. Nah, sebenarnya kalau mobil itu mobil yang tonasenya kecil dan motor, tapi di sana yang masuk apa kayak bis, truk kan ya rusak kan, akhirnya jadi rusak parah karena memang peruntukannya nggak sesuai. Ya. Terus contoh lagi yang ini kan ketika Merapi lagi bergejolak ini kan jalur evakuasinya banyak yang rusak karena jalur evakuasinya kan memang dibuat untuk memudahkan evakuasi para pengungsi. Tidak ada yang namanya truk pasir lewat situ. Tapi selama ini jalur evakuasinya dipakai oleh truk pasir. Ketika Merapinya bergejolak, ya rusak semua kan. Udah rusak ya. Intinya kan ke arah peruntukannya, jalurnya apa sih? Ya. Kalau yang Kudus Demak itu memang kanan kirinya evakuasinya itu jalan kampung, bukan jalan kabupaten. Jadi memang dari sisi tonasenya juga nggak memungkinkan. Itu kondisinya benar-benar darurat. Ya, benar-benar darurat ya. Tapi memang juga ada penyalahgunaan itu ya. Jadi seharusnya ini jalan evakuasi, jalan untuk saat dipakai darurat, tapi dipakai saat kondisi oke gitu ya, sehingga perawatan ininya juga nggak ini karena tidak standar tadi ya, akhirnya pas kejadian benar ya gitu. Jadi behavior lagi ya Pak Prof ya. Masalah behavior lagi ya. Jadi ini. Oke. Ya, ini ada pertanyaan kembali. Terima kasih dari Pak Nuaf ke Prof Bambang. Gitu. Oke, ada lagi para Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih detail dengan Prof Bambang. Potensi-potensi riset terutama ya. Bu Yanti, saya boleh bertanya nggak, Bu? Oh, boleh lah Mas Sahyo. Wah, ini boleh bertanya kan? Ini pertanyaannya ini. Mas Sahyo. Nggak, Prof. Ini sedikit curhat aja, Prof. Karena makasih Prof Bambang sudah memberikan materinya luar biasa, sangat menarik. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Dan Bu Yanti juga sudah memfasilitasi, makasih Bu. Sebenarnya pertanyaan saya sederhana, Prof. Jadi baru seminggu lalu itu saya mengalami kecelakaan. Jadi mobilnya itu sedang diam-diam saja, Prof. Nah, kemudian lagi di pom bensin, kemudian ada truk di sebelah kanan saya tiba-tiba muncul. Dia mau keluar belok kiri, sedangkan saya lagi ngisi angin, Prof, mobil saya. Tiba-tiba truknya itu muncul dari sebelah kanan, terus dia langsung belok kiri, posisi sebelah kiri tengah belakangnya itu menabrak bagian mobil saya dan hampir roda belakangnya itu melindas mobil saya karena mobilnya sedan ya Prof ya, jadi tidak terlihat. Nah, ini terkait mungkin bukan masalah transportasi Prof, mungkin ini istilahnya blind spot. Banyak orang yang bilang blind spot ini tidak terlihat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya mempertanyakan apakah standar truk di Indonesia itu sebagai supir ketika dia menyetir atau duduk itu, apakah spion itu tidak bisa melihat keseluruhan blind spot atau bagaimana Prof? Ya, ini kan kalau blind spot ini kan sebenarnya keterbatasan penglihatan kan ya supirnya itu ya. Dan memang ada beberapa ya spion itu, kalau yang truk yang besar itu ketika di belakangnya ada mobil nggak kelihatan sama sekali. Makanya kan ada ini kan kalau di situ ada truk itu kan mesti harus ada jarak aman. Cuma permasalahannya kan di Indonesia itu jarak aman ketika beriringan itu berapa itu ya nggak ada aturan yang jelas kan gitu. Gitu. Karena saya sendiri mengalami ya, makanya sering terjadi kan ketika ada mobil sedan di depan ada truk yang mau menyalip, akhirnya apa? Tabrakan dari arah yang berlawanan muncul. Karena apa? Dia tertutup. Demikian juga yang kasus itu kan ada sedan nabrak dari belakang, nabrak bumper belakangnya truk, sopir truknya nggak tahu. Waduh. Kan sering terjadi yang di jalan tol kan seperti itu. Diseruduk dari belakang dia nggak tahu karena nggak kelihatan sama sekali. Karena ini memang mungkin di situ ya. Ada perlu desain untuk spionnya. Kira-kira bisa nggak kita membuat spion itu yang bisa melihat agak lebih ini ya, yang belakang itu lebih jelas lagi. Karena yang kelihatan itu kan hanya yang ini, yang dari sisi ininya saja.
Mungkin apakah spionnya itu perlu agak dibuat agak miring atau apa, itu nanti pengaturannya itu. Ini sebenarnya juga ini bisa riset menarik itu. Ini bisa jadi segmen karena pengalaman saya selama 6 tahun tinggal di Jepang, Prof, waktu saya kuliah di sana, itu memang truk-truk memang didesain sangat. Waktu itu saya pernah kebetulan punya teman yang punya truk, kemudian saya melihat posisinya bisa kelihatan semua, Prof. Makanya nah, kemarin terakhir ketika saya share gitu ya di media sosial tentang pengalaman saya, ternyata banyak, Prof, yang orang mengalami kecelakaan tabrakan truknya nih. Jadi banyak truk-truk kosong, itu kebetulan yang nabrak saya itu truk kosong, Prof. Jadi supirnya kayaknya kejar setoran juga, mereka pengen ngambil muatan lagi untuk terus berangkat lagi, dan akhirnya dia buru-buru. Mungkin si supirnya tidak melihat mobil saya, terus langsung belok kiri, dan perhitungan tadi, yang tadi Prof. Bambang bilang, perhitungan matematika fisikanya ini nggak nyampe atau gimana nih, jadi pas belok, langsung dihajar aja. Untung bannya nggak naik gitu, Prof. Mungkin itu bisa jadi riset menarik tuh, Prof. Ada ini juga Pak Mas Cahyo. Bisa jadi pada saat dia membuat baknya itu yang nggak mengikuti standar. Dia over. Harusnya dimensinya itu katakanlah 2 meter, dia dilebihkan. Kan lebih kan dia muatnya jadi lebih banyak. Bisa jadi seperti itu. Karena kita lihat, harusnya kayak dimensi truk itu kan harusnya standar. Tapi di kita enggak. Sama-sama katakanlah fusonya sendiri itu kalau diukur berbeda dimensinya, saya yakin itu. Jadi karena yang waktu membuat bak truknya itu dia nggak pakai standar. Gitu. Baik. Ini truk ini juga saya melihat beberapa kali, Prof. Emang kalau di jalan UNS arah Karanganyar itu banyak banget memang truk yang juga asal muter balik langsung nutup jalan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan, Prof. Mungkin bisa menjadi riset. Muatannya itu juga berlebihan toh. Akhirnya harusnya itu bisa kelihatan karena muatannya gini jadi nutup. Betul. Ini sangat menarik banget, Prof. Makasih, Prof, atas jawabannya. Mungkin nanti yang lain ada yang bertanya. Makasih, Bu Retno. Ya, siap. Oke, di sini ada tersedia 7 eksemplar buku fisik ya. Nah, tapi ini memang benar-benar tertarik gitu ya, memang benar-benar tertarik yang nanti akan dikirim buku ini seperti itu. Nah, yang benar-benar tertarik itu ya tentunya atensi dari Bapak Ibu gitu ya berkaitan dengan kontennya dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya itu menjadi salah satu konsiderasi gitu ya dari Prof. Bambang gitu untuk mendeliver dari buku tersebut. Jadi akan dikirimkan kepada yang memang membutuhkan dan memang tertarik gitu ya seperti itu. Nah, monggo dipersilahkan untuk yang ingin mengeksplor lebih lanjut tentang ergonomi transportasi, dipersilakan untuk memberikan respon ataupun pertanyaan ataupun diskusi juga gitu ya, curhat juga tadi seperti Mas Cahyo gitu ya, Pak Cahyo kepada Prof. Bambang seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak saya ada banyak sebenarnya pertanyaannya, Prof. Nanti kalau yang nanya Bu Yanti, bukunya untuk Bu Yanti semua. Gitu kali ya. Iya. Ya, jadi ini mungkin saya dulu ya Prof ya, soalnya saya sudah mencatat banyak hal yang menjadi salah satu aspek yang menarik seperti itu. Jadi ini Prof. Jadi kalau untuk apa nih saya tulis? Oh ya, tadi kan Prof Bambang mengajukan kalau adanya musik seperti itu nggih, Prof nggih. Kemudian aspek variabel terkait dengan kesehatan, pola makan, mungkin nggak ya Prof dimasukkan ya? Ya, pola makan itu kan juga nanti akan berpengaruh pada kondisi seseorang. Ada makanan tertentu yang ketika habis makan malah jadi kantuk. Ya, betul. Kalau yang mengandung gas dari glikol sudah orang jadi nggak nyaman. Ya, nanti akan berpengaruh ke psikologisnya. Ketika dia orang contoh kayak menyebabkan asam lambung. Ketika orang dalam kondisi asam lambung nyetir, dia mesti akan kemerungsung, istilahnya kan gitu, tergesa-gesa. Kalau musik kan sebenarnya juga ada beberapa ya. Ya mungkin yang kemarin itu yang terakhir, pengalaman yang terakhir itu kan Kamis itu kan ada tamu dari Universitas Widyatama itu kan sampai sore ya, sampai maghrib saya sampai pulang sampai rumah. Terus Jumat pagi itu jam 2:04 itu saya ke Kudus lewat jalan tol. Nah, itu kan sepanjang jalan itu kan ini diiringi lagu. Nah, ini lagu kan sebenarnya bisa untuk mencegah kantuk juga. Tetapi ada juga lagu yang bisa membuat orang malah tertidur. Contoh jam segitu nyetir diiringi musiknya Kitaro atau Richard Clayderman atau Kenny G, amblas langsung terlelap. Nah, misalnya di situ
di setelin musik-musik yang agak apa ya, yang musiknya agak nancak Kenceng apa gitu apa, ya. tempo kenceng. Nah, Ya, itu ya. malah Ya, ini ya. nggak ngantuk kan gitu. Ini sebenarnya menarik juga. Makanya Oke. orang saya tadi kan ngasih challenge. Ini kalau mau orang-orang basicnya dari elektro atau apa, coba kembangkan alat pendeteksinya. Itu kan lebih bagus. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian ini Prof, kalau terkait dengan rambu itu kan sekarang kan juga kalau dikembangkan ke arah tadi ya sistem atau embedded application, sebetulnya juga menjadi salah satu potensi ataupun opportunity juga. Misalnya kalau di dalam selama ini kan di GMAP gitu ya, itu kan tidak ada tertera sign ya seperti itu. Sebenarnya itu juga menjadi peluang gitu di dalam aplikasi itu ada rambu ataupun sign-sign yang istilahnya bisa istilahnya bikin si anu itu aware, karena kan memang kebanyakan begini di GMAP itu kan diikutin gitu ya, kadang-kadang malah nyasar gitu kan ya, nyasar karena kan dia rute terdekat seperti itu. Nah kemudian kalau di situ ada pasangan rambu-rambunya juga sudah terpasang, kemudian juga ada informasi yang tersampaikan kepada drivernya, itu berpotensi juga ya sebagai salah satu riset yang bisa dikembangkan ya Prof. Iya, cuma kan persyaratannya itu kan fasilitasnya di daerah tersebut kan udah harus standar ya, kayak rambunya seperti apa. Contoh di sana itu misalnya di Google Map-nya itu belok kanan, ternyata belok kanan itu salah. Iya. Harusnya kalau di situ kan, kenapa kok dia Google Map membacanya seperti itu? Itu kan dia kondisi di realnya itu memang seperti itu. Cuma dia kan memang modelnya kan dia nyari rute yang terdekat. Iya. Harusnya kita memperbaiki yang real dulu, setelah itu kan baru masuk ke sistemnya. Ya betul. Termasuk memperbaiki aplikasinya itu ya. Jadi mungkin ada beberapa pilihan sebetulnya. Jadi apakah mau rute terdekat, kemudian ada pilihan gitu. Apakah mau rute terdekat, kemudian rute jalan besar seperti itu sebenarnya bisa jadi tidak tahu sih saya kalau misalnya untuk sistem seperti itu yang memahami tentunya itu orang-orang ini ya, orang-orang IT gitu ya. Itu tugasnya Mas Cahyo itu nanti. Yang mengembangkan itu gitu. Jadi minimal nggak nyasar dulu deh gitu kan. Nah, terus kemudian sambil paralel yang fisik gitu ya, yang fisik itu dibenahi termasuk tadi memasang rambu yang benar. Nah, terus kemudian dikembangkan nih si sistemnya aplikasi tadi juga bisa membaca rambu-rambu. Nah, itu ideal ya, namanya juga cita-cita. Cita-cita riset. Terus ada satu hal lagi Bu, yang terkait dengan rambu-rambu itu. Di jalan tol itu kan sudah ada peringatan ya, kecepatan maksimal 100 km. Cuma masalahnya kalau kita di jalan tol, kan ada antara 80 sampai 100. Di jalan tol itu kecepatan kita 90 malah membahayakan diri kita. Iya, betul. Itu kayaknya apa perlu dievaluasi ya Pak Prof ya? Kok nggak make sense gitu kita jalan 80 gitu ya di jalan tol ya gitu. Malah beresiko bagi kita. Nah, iya. Karena rata-rata kan, dan ini kalau kita telusuri itu juga ada dari sisi ke daerahnya juga berpengaruh juga. Contoh misalnya kalau saya sering perjalanan itu kan Solo ke Jawa Timur, Solo Surabaya. Kalau udah papasan sama plat B itu udah susah. Itu karena kenapa? Dia itu kan asal ada dia langsung masuk. Iya. Beda kalau orang Jawa Tengah, orang Surabaya. Ini ada faktor ini juga berpengaruh itu. Faktor behavior di daerah tempat asal itu juga mempengaruhi perilaku di jalan raya. Iya. Jadi kalau yang plat B itu kosong satset gitu ya. Iya, kalau di kita masih mikir. Jangan-jangan nanti di kiri ada apa gitu ya. Ada aman apa enggak kan gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan menikah Prof dari Pak Rizky Wijayanto. Bentar. Pak Rizky mau open mic atau saya bacakan? Oke, mungkin saya bacakan dulu ya. Kecelakaan, Prof. Berkaitan dengan kecelakaan. Akankah bisa beralih semua nakoda transportasi ekspedisi dan publik menjadi autopilot gitu, agar meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Jadi auto itu Pak, mode gitu, pesawat itu loh, pilot seperti itu, Prof. Ini pertanyaan dari Pak Rizky Wijayanto ini sangat menarik sekali. Saya ingat film Astro Boy ya, kalau di film kartun anak-anak itu. Mobil itu kan semua autopilot ya. Autonomous ya. Cuma permasalahannya kalau itu diterapkan di Indonesia itu musuhnya adalah tingkat kesadaran kita yang masih rendah. Bisa jadi kita ada mobil autopilot tapi nggak akan jalan, mandek terus.
Karena apa? Di kita itu mau merah juga ada orang jalan, nyebrang di sembarangan tempat. Padahal ketika ada mode autopilot, semua kan sudah dirancang. Orang nyebrang itu ya di jalur penyeberangan. Di kita kan nggak sembarang tempat nyebrang. Akhirnya apa? Nggak jalan. Permasalahannya di situ. Masih di tingkat kesadaran kita yang masih rendah di berlalu lintas itu. Contoh misalnya ada autopilot, warnanya kuning. Kita mau jalan, tiba-tiba yang dari ujung ada yang nyelonong. Akhirnya apa? Sensor akan menangkap itu Berhenti. ada akhirnya mobil berhenti. Itu bisa diterapkan, tapi mungkin tunggu Pak berpuluh-puluh tahun lagi. Ketika kita kesadaran kita itu sudah membaik. Itu Pak Rizky Wijayanto. Ya, ya. Oke, ada tanggapan lagi Pak Rizky. Jadi mungkin kalau itu ya, mulai sekarang mungkin yang mobil-mobil yang modern sekarang juga sudah ada sistem itu Pak Prof dan Pak Rizky ya, yang mungkin di jalan tol itu ya Pak, yang bisa membaca apa tuh namanya liner itu ya. Cuma ini yang kasus ada mobil yang udah disetting kecepatan maksimal 100 km per jam. Ini kemarin saya dapat cerita dari teman saya, salah satu dosen di sistem informasi TS, dia bilang tiba-tiba suatu saat dia dapat surat dari pos yang isinya apa? Tagihan suruh bayar tilang. Lebih kecepatan. Lebih kecepatan, dia bingung loh. Mobil saya sudah saya setting kecepatannya maksimal 100 km. Lah ini kok lebih kecepatan dari mana? Dia malah mikir seperti itu. Jadi salahnya di mana? Apakah salah yang ininya sensor di jalan tolnya atau apa ya, salah baca? Iya, betul. Kemudian ini Pak Prof, ada pertanyaan lagi mbak Tengge? Kok nanya lagi saya? Ya mungkin satu lagi nih Prof saya. Oh ya, ada pertanyaan nih dari Pak Gayus. Ya. Dari Pak Gayus, pengalaman saat Pak Gayus ini menggunakan BST nyaman Prof, tapi setelah beberapa kali memang menemukan beberapa istilahnya saran atau masukan yang perlu dipertimbangkan oleh pengelola BST. Antara lain adalah satu, sopir mengerem gitu ya saat berhenti, jadi mendadak gitu, ngeremnya mendadak terus digaspol, jadi gaspol rempol Prof. Jadi bahasanya gitu, ngagek-ngagek gitu loh, jadi nggak smooth gitu. Kemudian yang kedua, sopir terkesan bermanuver, dan mungkin apa behavior untuk memberikan klakson gitu ya kepada para pengemudi lain. Jadi dia minta jalan lah, seperti itu intinya. Jadi mungkin tadi yang sempat disinggung mungkin beberapa yang ada arogansi, karena kan memang beberapa juga ada yang jalurnya itu kalau di Slamet Riyadi kan juga yang ada berlawanan arah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga sirkulasi udara, bau solar ya, bau solar ternyata untuk perawatannya dari bisnya sendiri itu juga terbengkalai gitu ya, Pak Gayus curhat begitu. Terus AC, udara dingin dan kesenyapan dalam kabin membuat saya kantuk sebagai penumpang yang iseng-iseng jalan dengan BST. Oh ya gitu. Oh lah, maksudnya malah bagus loh Pak, udaranya AC-nya dingin gitu ya. Oh dalam kesenyapan. Oh maksudnya tadi mungkin ada alternatif musik tadi Pak. Ya mungkin ya. Mungkin begitu Pak Prof, ada tanggapan mungkin dari beberapa cerita dari Pak Gayus berkaitan dengan BST. Kaitannya dengan pengiriman terus kemudian manuver itu kan sebenarnya lebih ke arah pengalaman ya. Mungkin sopir yang sudah berpengalaman itu dia akan lebih smooth ketika melakukan pengiriman atau ketika belok. Itu intinya lebih ke arah pengalaman. Terus yang berikutnya, kalau yang tiba-tiba di dalam kabin bau solar itu kaitannya sama ini perawatan, ini sebenarnya lebih ke arah perawatan pelayanan dari kendaraannya. Cuma satu hal yang saya cermati dari BST ini halte-nya. Karena BST saat ini kan ada dua model. Yang warna merah dan yang warna biru ya. Nah, kalau pakai warna biru itu kita harus naik di halte. Tapi kalau pakai warna merah kita harus turun dari bawah naiknya. Ini kan aneh. Halte itu kan dibangun untuk memudahkan orang, tapi ini enggak, tergantung. Nanti pas kita sudah di atas halte ya, tiba-tiba yang datang merah kita harus turun dulu. itu yang jadi salah satu yang saya lihat yang aneh kan kayak gitu. Harusnya kan yang datang belakangan itu kan menyesuaikan dengan yang lama, ini enggak. Iya, betul. Yang datang belakangan itu maksudnya desain bis yang baru gitu ya. Iya, yang baru itu. Desain bis yang baru, ya itu tendernya apa Prof? Makanya ini
harusnya ini Mas Gibran ini dikirimi buku ini Bu Yanti. Ya benar, makanya tadi Pak, orang wilayah tadi kan katanya mau evaluasi kan ya, kayaknya perlu duduk bersama tadi sama Prof Nah, Bambang iya, tadi. iya. Ini mumpung bosnya PKP TKI ada ini kapan-kapan kita mengundang Mas Gibran atau kepala dinasnya kan. Ya Mas Cahyo ya. Cocok itu Bu. Nah, ya ini cocok Mas Cahyo ini. Ya insya Allah kita agendakan, semangat. Ini sayang sekali nih Pak Prof Bambang nih, diskusi kita sangat menarik nih apanya, dan ini saya juga sudah membaca bukunya gitu ya, sangat menarik juga. Kemudian di sini ada rumusan-rumusan yang memang istilahnya bisalah nambah wawasan dan pengetahuan gitu ya. Saya kan awalnya awam dengan ergonomi yang berkaitan dengan transportasi ya, terutama kognitif. Ternyata setelah membaca ini kemudian ya, oh ya benar juga begitu, seperti itu gitu. Jadi terima kasih sekali Prof Bambang atas sharingnya hari ini. Kemudian semoga nanti bukunya bisa bermanfaat ke para stakeholder-nya ini tadi Pak. Semoga tidak sampai cuma satpam saja nggih Pak nggih kan, kita undang deh, kayaknya perlu deh. Perlu untuk berdiskusi lebih lanjut, karena memang buku ini bisa menjadikan salah satu insight juga, bisa memberikan masukan juga kepada para pemangku kepentingan, karena tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja, nggih. Ataupun menyalahkan driver saja juga tidak menjadi solusi seperti itu. Baik, demikian, terima kasih semuanya dari saya ucapkan. Kemudian untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi pada pagi sampai siang hari ini, mungkin saya undur diri sebagai moderator siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Pak Cahyo sebagai MC untuk acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti yang telah memandu acara bedah buku, luar biasa sekali, diskusinya sangat seru dan partisipasinya juga lumayan banyak tadi, sampai hampir 80 orang yang hadir. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin tadi agak telat, nanti recordingnya akan di-upload di YouTube PKP TKI. Dan mungkin sebelum acara selanjutnya adalah penutup, seperti sebelum kita mengakhiri acara ini, teman-teman semua boleh untuk open kamera untuk dokumentasi. Nanti kita ada foto bersama dengan penulis kita di ergonomi transportasi dengan Prof Bambang. Jadi biar kita ada kenangannya, monggo silakan di open kamera sebelum nanti di screen capture dengan Baria. Sebenarnya minta tolong di screen capture ya. Oke. Boleh di open kamera dulu. Untuk buku gimana Pak Cahyo? Siapa yang diberikan? Siapa nih untuk buku gimana Bu? Masih ada berapa lagi sisanya berarti? Oh, yang ini saja tadi yang pertanyaan ya Pak Cahyo. Yang bertanya berarti tadi sudah ada 3 orang, 4 orang berarti ya? 4 orang. Kemudian tadi yang aktif open cam juga ada Pak, banyak. Yang tadi bertanya di kolom chat bisa langsung diisi tadi ya di Google Form. Ya. Coba saya ulang kembali, jadi bisa langsung diisi kembali di Google Form. Jangan lupa yang sudah bertanya bisa langsung diisi Google Form, nanti bukunya langsung dikirim ke alamat teman-teman semua yang sudah mengisi di Google Form bedah buku ergonomi transportasi. Baik, ya. Untuk selanjutnya nanti sisanya gimana Bu? Udah cukup. Itu sih berarti ya? Udah cukup ya? Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak ya? Yang lain nanti bisa beli di publish ya. Oke, siap. Yang lain bisa publish. Oke, kita foto bisa on kamera semua. Habis ini saya hitung mundur. Masih ada yang belum on kamera ya? Bisa on kamera semuanya. Oke, saya on kamera ya. Terima kasih yang sudah open kamera, biar langsung kita dokumentasikan. Ini ada Umam, Anastasia, Saiful, Pak Sofik, Pak Fajar. Silakan di on kamera sebentar. Oke, saya hitung mundur ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, sebentar lagi. Sebentar. Bisa nggak ya? Bisa, oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih saya ucapkan
kepada penulis ergonomi transportasi, kepada Profesor Bambang Soehardi atas waktu dan ilmunya, sudah berbagi ilmu, dan terima kasih kepada Bu Yanti yang sudah menjadikan moderator dan acara ini menjadi luar biasa dan berkesan. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir dan ikut dari awal hingga akhir mendapatkan manfaatnya. Dan nanti untuk yang sudah bertanya, ditunggu bukunya dikirim dari kami. Saya selaku panitia dari acara kali ini mengundur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Acaranya sudah tutup. Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami, Mas. Saya pengen baca bukunya nih, makanya tadi saya nanya. Menarik kok. Memang perlu diagendakan itu PKPTKI ngundang itu. Mas Gibran ya, Prof. Siap-siap. Ya. Siap, oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Yanti, dan terima kasih teman-teman semua. Mari kita akhiri acara hari ini.